Bab 1021 Tanduk dan Hati Petir. Setelah membeli 3 bola kristal, Mu Chen tidak berniat untuk membukanya segera, jika harta yang muncul saat mereka membukanya menarik perhatian. Meskipun dia tidak takut, berada dalam masalah benar-benar merepotkan. Selanjutnya, dia tidak ingin membiarkan pria kurus itu tahu bahwa dia memiliki cara khusus untuk membuka segel. Ini untuk berjaga-jaga jika yang terakhir memiliki pemikiran lain ketika peristiwa tak terduga terjadi. Karena itu, dia segera menyimpan ketiga bola kristal itu. Bergerak ke Hansan dan Nine Nether, mereka dengan cepat pergi di bawah tatapan penyesalan pria kurus itu. Kami hampir selesai membeli bahan yang kami butuhkan, masih ada 2 hari perjalanan tersisa sampai kami mencapai Myriad Beast Graveyard. Malam akan datang, saya sarankan kita beristirahat di sini selama sehari dan melanjutkan besok. Kedua pihak telah berkumpul bersama seperti yang disarankan Hansan. Mu Chen tidak keberatan dengan ini, karena dia juga membutuhkan tempat yang aman untuk membuka segel 3 bola kristal. Meskipun pasar bebas dipenuhi orang, itu masih lebih baik daripada hutan belantara. Ketika Hansan melihat bahwa tidak ada yang keberatan, mereka menuju ke barat pasar bebas. Ada pagoda batu di sini dengan beberapa sudah ditempati. Mereka jelas bagi para ahli untuk beristirahat. Mu Chen dan yang lainnya mencari pagoda kosong dan beristirahat di dalamnya. Semua orang memejamkan mata untuk berkultivasi, sementara Mu Chen duduk di sudut dan melambaikan tangannya. 3 bola kristal kemudian melayang di depannya. 3 bola kristal ditutupi dengan rune samar yang ada di dalam setiap bola cahaya. Rune itu seharusnya adalah segelnya. Di sudut lain, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling memandang ketiga bola kristal dengan penuh minat, karena mereka ingin tahu item apa yang akan diperoleh Mu Chen dari ketiga kristal itu. Di pagoda batu, merasakan gerakan Mu Chen, Hansan juga melihat dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Mu Chen telah membuka satu dengan Phoenix Fire Essence, sehingga menyebabkan perhatian Chi Hongwu. Dia juga iri tentang hal ini, karena harga dari Phoenix Fire Essence jauh melebihi 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Mu Chen tidak keberatan dengan tatapan mereka dan memegang salah satu kristal. Ketika kristal dingin jatuh di tangannya, dia melihat bahwa permukaan kristal memiliki tanda merah yang jelas dan fluktuasi yang dipancarkannya sama seperti sebelumnya. Jelas, itu juga digambar dengan rune dari Super Divine Beast. Mu Chen merenung sebentar, lalu bekerja dari dalam lagi. Dia menyiapkan array spiritual kecil yang indah sebelum menuangkan kekuatan naga sejati dan roh Phoenix ke dalam, merusak segel yang sempurna sehingga dia bisa menemukan celah. Mu Chen memejamkan matanya sejenak, sebelum tiba-tiba membukanya dan merasakan segel di permukaan kristal mulai menunjukkan celah. Dia tidak lagi ragu-ragu dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, segera mengendalikan energi spiritual yang telah memasukinya. Pada saat energi spiritual meledak, kristal juga pecah dan kilauan cahaya menyebar. Ketika cahaya menghilang, semua orang segera mengarahkan pandangan mereka dan melihat cahaya ungu gelap berkumpul di telapak tangan Mu Chen. Cahaya ungu tua dengan cepat meluas dan telah berubah menjadi armor pertempuran ungu tua yang tipis. Armor itu diukir dengan rune kuno dengan berbagai kedalaman dan kedalaman, memancarkan fluktuasi yang dalam. Samar-samar, itu diam-diam memancarkan fluktuasi yang menakjubkan. Seluruh pelindung tubuh itu ramping dan ramping dengan bentuk S. Jelas, itu dimaksudkan untuk wanita. Mu Chen juga agak heran saat dia melihat baju perang ungu tua ini. Setelah menuangkan energi spiritual ke dalamnya, fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak darinya dan terbentuk menjadi lapisan pertahanan di sekitar armor. Ledakan, Mu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju baju besinya dengan keras. Seketika, lapisan pertahanan terus runtuh, tetapi pada saat yang sama, energi di kepalan tangan Mu Chen juga cepat habis. Ketika tinjunya menyentuh armor, itu hanya bekas tinju yang dangkal, yang dengan cepat menghilang. Pertahanan yang sangat kuat. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia langsung mengernyitkan matanya. Tinjunya mungkin tampak lembut, tetapi dia menggunakan kekuatan yang bahkan akan membuat penguasa kelas 6 terluka parah. Tapi sekarang, armor perang telah sepenuhnya bertahan dari serangannya. Sungguh harta yang bagus, lebih jauh lagi, itu bisa memperkuat energi spiritual. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Armor perang ini tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi juga dapat memperkuat energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Hanya 2 poin ini saja yang membuat armor ini sebanding dengan artefak Divine Peerless.
Selain itu, pasti harus di antara yang luar biasa. Harganya jauh melebihi 500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid juga. Barang bagus. Ketika Han San melihat ini, matanya mau tak mau menyala. Mu Chen tersenyum, lalu menjentikkan jarinya tak lama kemudian. Armor pertempuran terbang menuju Nine Nether. Karena armor ini ditujukan untuk wanita, untuk memulainya, jika Nine Nether memiliki armor ini, maka kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Melihat baju besi perang yang terbang ke arahnya, Nine Nether tertegun sebentar sebelum dia tersenyum. Dia tidak menolak dan memanggilnya ke arah dirinya sendiri dengan lambaian tangannya, sebelum melayang di depannya. Dia sedikit membuka bibirnya yang kemerahan dan energi spiritual menyembur keluar, dengan cepat memperbaiki armor perang sebelum ditarik ke dalam tubuhnya. Setelah memberikan baju besi ke Nine Nether, Mu Chen melihat dua bola kristal lainnya. Pada akhirnya, hasilnya seperti yang diharapkan, segel kuno berhasil ditangani oleh Mu Chen. Setelah segel ditangani, harta karun dalam kristal muncul, yang menarik perhatian semua orang. Ada dua harta dan salah satunya adalah tanduk hitam. Itu melengkung seperti busur yang dipenuhi dengan jejak belang-belang. Samar-samar, ada juga aura tak menyenangkan yang terpancar darinya. Ketika Mu Chen melihat tanduk hitam ini, dia tercengang ketika dia menyadari bahwa itu agak mirip dengan tanduk yang muncul ketika kelompok Han San mengubah diri mereka sendiri. Karena itu, dia melihat ke arah Han San dan melihat bahwa para ahli dari klan Badak Iblis sedang menatapnya dengan mata memerah di tanduk hitam di tangannya. Ini adalah tanduk dari klan Badak Iblismu. Mu Chen agak heran saat dia bertanya. Tatapan Han San tertuju pada tanduk hitam saat napasnya menjadi berat, itu seharusnya milik leluhur klan Badak Iblis. Tanduk klan saya adalah senjata terkuat dengan aura tak menyenangkan yang unik di dalamnya. Ini sangat bermanfaat untuk teknik kultivasi klan saya. Meskipun tanduk ini telah terkorosi dari aliran waktu yang tak terhitung jumlahnya, jika kita membawanya bersama kita, itu akan mempercepat teknik kultivasi yang kita latih. Petik 2. Mu Chen kemudian mengerti mengapa mata beberapa orang dari klan Badak Iblis itu menjadi merah. Ini adalah harta kultivasi untuk klan Badak Iblis, jadi tidak banyak yang menggunakannya untuk kelompok Mu Chen. Lagi pula, tidak semua orang membutuhkan aura yang tidak menyenangkan. Kakakmu, napas Han San berangsur-angsur menjadi tenang dan dia dengan canggung menatap Mu Chen. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjualnya kepada kami. Mu Chen memandang Nine Nether dan Mo Feng. Keduanya mengangkat bahu. Item ini adalah harta karun untuk klan Badak Iblis, tapi itu tidak berguna bagi mereka. Jadi jika Han San bisa menawarkan harga yang sesuai, tidak ada salahnya menjualnya. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen tersenyum dan melemparkan tanduk hitam ke Han San. Karena itu masalahnya, maka saudara Han, kamu dapat memberikan berapa banyak yang kamu anggap cocok. Dia tidak memberikannya secara gratis karena Han San tidak dapat dibandingkan dengan hubungannya dengan Nine Nether dan Mo Feng. Jika dia memberikannya tanpa meminta harga, itu akan sedikit terlalu tidak pantas, karena pembagian hasil panen mereka akan memiliki perbedaan. Han San dengan hati-hati menerima tanduk itu dan memeriksanya seperti harta yang berharga, sebelum menunjukkan ekspresi yang dalam. Dia berbalik dan berdiskusi dengan beberapa teman di belakangnya, sebelum melemparkan botol giok ke Mu Chen. Saudaramu, tanduk ini tidak berguna bagi orang lain tetapi merupakan harta yang tak ternilai bagi kita. Jika ditempatkan di rumah lelang Great Thousand Wall, harganya mungkin akan melebihi 2 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Han San sedikit malu saat melanjutkan, tapi kami hanya memiliki 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat bersama kami, semua terkandung dalam botol ini. Setelah menyebutkannya, kamilah yang diuntungkan dari ini sebagai gantinya. 2 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen tidak bisa membantu menjadi terpana oleh ini dan dalam hati memukul bibirnya. Dia awalnya berpikir bahwa jika barang ini bisa dijual seharga 1 juta cairan spiritual berdaulat, itu sudah cukup bagus. Tapi dia masih meremehkan pentingnya bahwa klan Badak Iblis telah menempatkannya di sana. 2 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid, untuk menebus semua pembelian bola kristalnya. Kemudian 2 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid cukup. Mu Chen menerima botol giok sambil tersenyum santai. Karena dia bisa menjualnya dengan harga seperti itu, maka dia tidak perlu menawar lagi. Bagaimanapun, kedua pihak masih perlu bekerja sama. Han San dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya dan para ahli dari klan Badak Iblis juga telah melemparkan tatapan niat baik. Jelas,
Mereka memiliki pendapat yang lebih baik tentang Mu Chen. Setelah Mu Chen melihat pesta Han San dengan penuh kasih membelai klakson, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan mereka dan melihat objek terakhir. Benda ini berwarna perak, kira-kira seukuran kepalan tangan dengan penampilan kasar. Itu tampak seperti hati dan gemuruh guntur yang keras bisa terdengar samar-samar darinya. Mu Chen menatap item ini dan tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Itu karena dia bisa merasakan bahwa item ini sepertinya mengandung energi yang sangat menakutkan dan kejam. Jika energinya meledak, itu bukan sesuatu yang bahkan dia bisa tahan. Apa itu? Mu Chen menatap Nine Nether dan yang lainnya dengan tatapan ragu. Jelas, dia tidak bisa menentukan item apa ini. Nine Nether dan Mo Feng mengerutkan alis mereka saat mereka merenungkannya. Tapi setelah beberapa lama, Han San, yang telah mengalihkan pandangannya dari tanduk dengan susah payah, menatap hati perak itu dengan heran. Dia merenung sebentar sebelum berkata, jika aku menebak dengan benar, item ini seharusnya adalah hati binatang pemakan petir. Itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Mendengar kata-katanya, mata Mu Chen tiba-tiba berkontraksi dengan kilatan cahaya di matanya. Hati binatang pemakan petir, bab 1022 kuburan binatang segudang. Pada zaman kuno, ada binatang yang tidak memakan tumbuh-tumbuhan atau daging untuk makanan. Sebaliknya, ia mengkonsumsi petir saat makanannya dan petir telah berkumpul di dalam hatinya, ditekan di dalam dan memiliki kekuatan penghancur. Namun, sifat alami dari binatang itu adalah jinak dan mereka tidak pernah menyakiti orang lain. Tetapi jika mereka benar-benar marah dan dipaksa sampai mati, mereka akan meledakkan hati mereka sendiri. Dikatakan bahwa jika binatang pemakan petir telah hidup selama puluhan ribu tahun, kekuatan ledakan jantungnya tak terlukiskan. Legenda juga mengatakan bahwa pernah ada pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi yang mencoba menangkap binatang pemakan petir sebagai hewan peliharaan. Tetapi pada akhirnya, ahli itu membuat marah binatang itu, menyebabkan jantungnya meledak. Pada akhirnya, bahkan pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign Bumi mati dalam ledakan itu. Namun, karena kelangkaan binatang pemakan petir, mereka sangat langka di dunia 1000 besar saat ini, jadi mereka secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Di pagoda batu, ketika Mu Chen selesai mendengar penjelasan Han San, dia merasa kulit kepalanya mati rasa, bahkan tangannya gemetar saat dia memegang jantungnya karena takut jantungnya akan meledak. Jika itu masalahnya, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Hati binatang pemakan petir diklasifikasikan berdasarkan warnanya. Di luar 10.000 tahun, itu akan menjadi emas murni dalam warna dan karena itu perak, itu harus ribuan tahun. Meskipun tidak dapat membunuh penguasa bumi, itu fatal bagi siapapun yang berada di bawah budidaya alam penguasa bumi. Han San menatap hati perak saat dia mengatakan itu dengan mata yang menyala-nyala. Dengan petir Devouring Beast Heart bersama mereka, itu bisa menjadi kartu truf untuk mengintimidasi orang lain. Jika mereka dipaksa ke jalan buntu, siapapun akan takut jika mereka mengeluarkannya. Mu Chen juga sangat menyadari hal ini dan tidak bisa menahan senyum, sebelum dengan hati-hati menyimpan hati perak. Dengan item ini, itu akan setara dengan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, item ini hanya bisa digunakan sekali. Karena itu, kecuali jika diperlukan, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya begitu saja. Kalau tidak, itu akan terlalu boros. Kakakmu beruntung. Ketika Han San melihat Mu Chen menyimpan hati, dia tidak bisa menahan rasa iri di wajahnya. Jika Mu Chen telah mengubah item yang dia peroleh menjadi Sovereign Spiritual Liquid, itu mungkin akan mendekati 10 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Itu keuntungan yang terlalu besar, mengingat dia hanya menginvestasikan 1.500.000 tetes Sovereign Spiritual Liquid. Mu Chen juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, karena panennya jauh melebihi harapannya. Tapi jika bukan karena bantuan dari kemampuan unik Mo Ling, dia tidak akan bisa mendapatkan panen yang menakjubkan. Tentu saja, yang terbaik adalah dia bisa menggunakan array spiritual sementara yang lain hanya bisa dengan paksa membuka segelnya. Keduanya sangat diperlukan baginya untuk mendapatkan panen seperti itu kali ini. Saudara Han, kita akan segera mencapai makam binatang segudang. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak informasi tentang situasi Treasure Beast? Mu Chen dengan cepat menenangkan kegembiraan di hatinya dan bertanya sambil menatap Han San. Berdiri di sampingnya, Nine Nether dan Mo Feng juga mengarahkan pandangan mereka.
Tujuan utama mereka dalam perjalanan ke Myriad Beast Graveyard ini adalah untuk mencari petunjuk tentang Undying Bird. Meskipun Treasure Beast juga menggoda, itu sekunder dibandingkan dengan tujuan utama mereka. Oleh karena itu, mereka harus jelas dari risiko yang terlibat sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik. Hansan menganggukkan kepalanya, itu suatu keharusan, menurut ahli dari klan saya yang telah pergi ke asal binatang suci di masa lalu. Bukan hanya klan badak setan saya yang menemukan binatang harta karun. Klan apa lagi yang ada di sana? Mo Feng bertanya. Masih ada 2 klan lain, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas, kata Hansan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia mengernyitkan matanya. Itu adalah 2 klan dengan fondasi yang dalam dan jika mereka bisa mendapatkan evolusi terakhir mereka akan menjadi monitor Sky Wolf dan 9-headed Golden Lion, eksistensi kuat yang bahkan bisa menghadapi Super Divine Beast. Tetapi selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang terdengar tentang siapapun di klan yang mencapai evolusi ke keadaan itu. Jadi, orang bisa tahu betapa sulitnya bagi mereka untuk berevolusi ke titik itu. Namun meski begitu, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas sama-sama sangat terkenal di dunia 1000 besar dan tidak bisa diremehkan. Kami pernah membentuk perjanjian tersembunyi dengan para ahli dari klan Serigala Langit. Mungkin saat itu, kita bisa bergabung bersama untuk menyingkirkan klan Singa Emas. Jika itu masalahnya, maka kita akan mendapat bagian lain dalam harta itu. Hansan tersenyum. Mu Chen agak heran saat dia melihat Hansan. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka telah menarik klan Serigala Langit bersama dengan mereka. Jika itu masalahnya, maka klan Singa Emas mungkin akan tertipu. Tapi klan Serigala Langit sangat licik dan brutal. Jadi kita harus berhati-hati saat bekerja sama dengan mereka. 9 Neter mengingatkan. Hansan mengangguk pada kata-katanya, karena dia tidak bodoh. Dia tahu betapa lemahnya kesepakatan mereka. Jika perubahan peristiwa tiba-tiba terjadi pada saat itu, klan Serigala Langit mungkin akan menghadapinya. Itulah alasan mengapa dia mengundang pesta Mu Chen. Itu karena jika dia percaya diri, dia tidak ingin orang lain mengambil bagian dalam harta karun itu. Selain dari 2 klan yang mungkin bertarung untuk Treasure Beast, tanah tempat Treasure Beast mati juga memiliki Beast Spirit yang telah terkorosi oleh aura maut. Jadi, mereka juga sangat merepotkan untuk dihadapi. Roh binatang, berapa banyak dari mereka? Kira-kira berapa kekuatan mereka? Mu Chen merenung. Yang disebut roh binatang adalah roh para ahli binatang spiritual yang terkorosi oleh aura maut setelah kematian mereka, sehingga menjadi keberadaan undead. Tetapi mereka masih mempertahankan sebagian dari kekuatan bertarung mereka ketika mereka masih hidup. Mereka tidak takut mati dan jika mereka terjerat oleh roh binatang itu akan menjadi agak merepotkan. Tidak banyak dari mereka, dan kebanyakan dari mereka berkultivasi penguasa kelas 5 dan 6. Tetapi harus ada beberapa yang lebih sulit untuk dihadapi. Jadi pada saat itu, kita harus berhati-hati atau kita harus membayar harga yang cukup mahal. Hansan berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen mengangguk. Informasi yang Hansan ketahui tidak terlalu jelas dan karena Myriad Beast Graveyard bisa menjadi salah satu tanah yang tidak menyenangkan dari Divine Beast Origin, itu jelas bukan tempat wisata yang bisa mereka datangi dan pergi sesuka mereka. Jadi persaingan untuk Treasure Beast kali ini mungkin tidak terlalu mudah. Tapi karena mereka sudah sampai sejauh ini, mereka tidak bisa menyerah tidak peduli seberapa berbahayanya Myriad Beast Graveyard. Bagaimanapun, petunjuk tentang burung primordial Undying mungkin hanya dapat ditemukan di sana. Mereka lebih lanjut mendiskusikan rencana mereka sebelum mereka memasuki kondisi kultivasi mereka ketika malam tiba. Mu Chen telah memahami niat membunuh dari pukulan iblis pengorbanan diri seperti biasa. Malam tanpa kata-kata berlalu dengan cepat. Ketika pagi tiba, wilayah ini tiba-tiba menjadi ramai dan aliran siluet yang tak berujung terbang. Pada saat yang sama, ada juga orang yang meninggalkan pasar bebas dan menuju tujuan mereka sendiri. Seluruh wilayah berkembang dengan vitalitas. Mari kita bergerak. Hansan melihat kelompok 4 Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen dan Nine Neter mengangguk. Mereka tidak lambat dan segera terbang keluar dari pagoda batu, berubah menjadi garis-garis cahaya dan mereka terbang melintasi cakrawala dengan rombongan Hansan mengikuti di belakang mereka. Tidak lama setelah pesta Mu Chen pergi, 10 sosok aneh muncul di luar pagoda batu tempat mereka tinggal. Ada sosok yang akrab di antara kelompok itu, yaitu Bai Bin, yang menderita di tangan Mu Chen kemarin. Tetapi pada saat ini,
Bai Bin telah menarik kembali semua kebanggaan di wajahnya. Itu karena di hadapannya ada seorang pria berpakaian biru dengan tatapan acuh tak acuh. Matanya sebiru es dan saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling, bahkan atmosfernya membeku menjadi es. Kakak Bai Ming, orang itu pasti sudah pergi. Bai Bin melihat pagoda batu yang kosong saat dia berkata dengan hati-hati. Pria berpakaian biru bernama Bai Ming merajut alisnya dan melirik, langsung menyebabkan tubuh Bai Bin menjadi dingin. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya ketika kamu merasakan aura Phoenix sejati dari orang itu? Pria berpakaian biru itu berkata dengan lemah. Itu benar, tekanan itu tidak mungkin salah. Lebih jauh lagi, orang itu seharusnya manusia, jadi dia harus memiliki harta karun tertinggi dari klan kita. Kalau tidak, tidak mungkin dia memiliki tekanan True Phoenix. Bai Bin dengan cepat menjelaskan. Pria berpakaian biru itu sedikit menganggukkan kepalanya dengan noda keheranan di matanya. Aura Phoenix sejati, yang hanya bisa dimiliki oleh sesama anggota klan dengan garis keturunan paling mulia. Harta apa yang dimiliki manusia itu? Jika dia, Bai Ming bisa mendapatkannya, dia bahkan mungkin bisa mengembangkan garis keturunannya lebih jauh dan sangat meningkatkan kekuatannya. Apakah kalian sudah menyelidiki arah yang mereka tinggalkan? Pria berpakaian biru itu bertanya sekali lagi. Seharusnya di barat laut, kata Bai Bin. Arah itu, pria berpakaian biru itu tertegun, lalu dia tersenyum tak lama kemudian. Itu arah ke Myriad Beast Graveyard. Jadi mereka menuju ke tempat yang sama dengan kita, sepertinya bahkan surga tidak membantu mereka. Kakak Bai Ming, apakah kita akan pergi ke sana? Tanya Bai Bin. Pria berpakaian biru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya masih harus membeli beberapa barang di pasar bebas ini. Karena mereka menuju ke Myriad Beast Graveyard, maka kita akan menemui mereka cepat atau lambat. Kami tidak terburu-buru, biarkan mereka melompat-lompat lebih lama lagi. Ketika pria berpakaian biru menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi sementara Bai Bin melihat ke arah barat laut dengan enggan dan berkata dengan menakutkan, kalau begitu aku akan membiarkan kalian hidup selama beberapa hari lagi. Adapun partai Mu Chen, yang dengan cepat meninggalkan pasar bebas, mereka secara alami tidak tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran. Tetapi bahkan jika mereka tahu, Mu Chen tidak akan terganggu dengan karakternya. Lagi pula, ketika Bai Bin pindah, Mu Chen tahu bahwa dia akan mendapat masalah. Tapi seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak meringkuk atau bersembunyi dari hal-hal yang dia lakukan. Jika Bai Bin berpikir bahwa dia bisa membuat seseorang menginjak-injaknya, maka Mu Chen tidak akan keberatan membiarkan dia membayar harga yang mahal. Dengan demikian, dia telah sepenuhnya fokus pada perjalanan menuju Myriad Beast Graveyard. Dalam 2 hari mendatang, mereka tidak terganggu. Bepergian dengan kecepatan tinggi, ketika matahari terbenam di hari kedua, mereka sudah berdiri di puncak. Tatapan mereka diarahkan ke kejauhan sebelum berubah menjadi sangat serius. Di gunung dan tanah yang jauh, kabut abu-abu tebal memenuhi area itu seperti penghalang. Kabut abu-abu itu sangat dingin dan menakutkan dan bahkan samar-samar memancarkan lolongan hantu. Itu samar-samar terbentuk menjadi makam yang tak terhitung jumlahnya di langit dengan aura kematian yang deras. Mereka akhirnya mencapai Myriad Beast Graveyard. Bab 1023 Klan Serigala Langit. Aura kematian abu-abu telah menyebar di wilayah tersebut dan sensasi dingin tidak dapat dilawan bahkan dengan penggunaan energi spiritual. Jejak aura maut akan menyerang tubuh mereka, secara bertahap menyebabkan energi spiritual di tubuh mereka terkontaminasi. Kelompok itu berdiri di puncak di luar Myriad Beast Graveyard, melihat aura mematikan yang memenuhi wilayah ini sebelum melihat makam besar di langit. Perlahan-lahan, tatapan mereka berubah menjadi serius. Makam binatang segudang membuat mereka merasakan sensasi ketakutan. Tidak heran mengapa itu adalah tanah yang tidak menyenangkan di Divine Beast Origin. Mu Chen menghela nafas. Tidak hanya ada satu Super Divine Beast yang jatuh di Myriad Beast Graveyard, Han San menganggukkan kepalanya. Super Divine Beast adalah puncak di antara klan binatang Divine, sebanding dengan penguasa surgawi. Tetapi pada akhirnya, mereka semua jatuh di Myriad Beast Graveyard ini. Keberadaan yang lebih kuat akan mengeluarkan aura kematian yang deras jika tempat pemakaman mereka tidak terlindungi dengan baik. Dengan jumlah aura kematian yang begitu mencengangkan di Myriad Beast Graveyard, ada alasan besar bahwa itu mungkin karena Super Divine Beast yang tinggal di sana. Sudah hampir waktunya, mari kita bersiap-siap untuk masuk. Han San melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya. Seketika,
Beberapa lampu putih terbang menuju kelompok Mu Chen dan mereka mengambilnya. Mereka melihat bahwa cahaya putih dengan cepat berubah menjadi api putih yang jatuh di pundak mereka. Saat api putih berkobar, api perlahan-lahan menyelimuti mereka. Begitu mereka diselimuti oleh api putih, Mu Chen dan yang lainnya langsung merasakan tubuh mereka berangsur-angsur menjadi hangat dan aura maut invasif juga tersebar. Nyala api jelas jauh lebih kuat daripada yang digunakan Han San saat mereka bepergian. Ini adalah api penolak maut, mereka dapat mengusir aura maut dan juga merasakan roh binatang yang telah terkorosi oleh aura maut. Namun, apinya tidak bisa bertahan lama jadi kami perlu menambahkan beberapa material ke dalamnya dari waktu ke waktu, yang telah saya berikan kepada kalian sebelumnya. Han San tersenyum saat nyala api putih membubung di atas bahunya. Menjentikkan jarinya, dia melemparkan daun putih ke dalam api dan dengan cepat terbakar. Setelah itu, kobaran api semakin besar. Kelompok Mu Chen menganggukkan kepala sebagai tanda terima. Kalau begitu, mari kita bergerak. Melihat semua orang sudah siap, Han San tidak lagi berbicara dan memanggil, lalu terbang terlebih dahulu. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju aura kematian keabu-abuan yang menyelimuti wilayah ini. Melihat Han San, Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat menindaklanjuti. Saat mereka mendekat, Mu Chen bisa merasakan aura maut di wilayah ini menjadi lebih dingin dan tanah di bawahnya berwarna hitam, seperti lumpur busuk. Kita masuk sekarang. Han San meraung di depan dan Mu Chen tiba-tiba merasa bahwa suhu di wilayah ini tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan dengan perlindungan api penolak maut, invasi aura maut masih membuatnya menggigil. Aura maut di sekitarnya sangat padat sampai-sampai menghalangi pandangan mereka. Selanjutnya, di bawah aura maut korosif, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya telah ditekan ke titik yang tidak bisa diperpanjang banyak. Puncak di sekitar mereka perlahan berubah menjadi abu-abu pucat tanpa tanaman. Itu seperti dunia kematian. Mengaum. Di kejauhan, ada auman binatang dingin yang bahkan tidak memiliki vitalitas sedikitpun, seolah-olah mereka adalah undead. Berdesir, berdesir. Saat kelompok Mu Chen melakukan perjalanan melalui pegunungan, mereka dengan hati-hati bergerak maju, dengan erat mengencangkan tubuh mereka saat mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Mengetuk. Di depan, Han San tiba-tiba berhenti dan siluetnya mendarat di pohon abu pucat botak sambil melihat ke depan. Di langit, ada beberapa bayangan di langit dengan gelombang aura dingin mematikan yang terus-menerus dipancarkan dari tubuh mereka. Mereka adalah roh binatang. Mu Chen melihat ke atas dan melihat bahwa bayangan itu semuanya pucat pasi dengan mata kosong tanpa kecerdasan. Mereka semua memiliki penampilan yang berbeda dan beberapa bahkan memiliki penampilan setengah binatang, setengah manusia. Tapi mereka semua tidak diragukan lagi memancarkan aura kematian yang begitu kuat sehingga siapapun di bawah penguasa kelas 5 bisa mati saat bersentuhan. Atasi ini dengan cepat. Hancurkan kepala mereka atau mereka akan mengganggu kita tanpa henti. Selanjutnya, kita harus cepat atau mereka mungkin memanggil roh binatang lain. Pada saat itu, akan merepotkan jika kita dikelilingi oleh mereka. Han San berbicara pelan, lalu dia melambaikan jarinya dan dengan cepat mendistribusikan target mereka. Mu Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka dan pada saat berikutnya, mereka praktis meledak pada saat yang sama menuju beberapa siluet abu pucat di langit. Mu Chen telah muncul di depan siluet pucat abu terlebih dahulu. Siluet itu ditutupi bulu putih dan tubuhnya yang pucat pasi tampak lemah. Namun, itu lebih kuat daripada kebanyakan logam. Ketika Mu Chen muncul di depan siluet itu, cahaya abu-abu berkedip di mata siluet itu. Kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menargetkan Mu Chen. Setelah itu, cakarnya yang tajam melesat ke arah dada Mu Chen. Serangan siluet itu sangat licik dan kejam, menyebabkan Mu Chen sedikit terkejut. Sepertinya roh binatang ini masih memiliki beberapa naluri pertempuran mereka ketika mereka masih hidup. Kalau tidak mungkin serangannya begitu licik. Menghadapi roh binatang semacam ini, jika penguasa kelas 6 biasa menghadapinya, mereka mungkin perlu waktu sebelum mereka bisa membunuhnya. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak berada dalam kisaran biasa. Oleh karena itu, ketika cakar roh binatang bersiul, Mu Chen tidak menghindar, tetapi mengulurkan tangannya dan meraih cakar di tangannya. Cakar, yang sebanding dengan artefak surgawi, bahkan tidak bisa mengambil darah dari kulitnya. Berderak, Mu Chen memberikan lebih banyak kekuatan ke tangannya, sebelum dia menghancurkan cakarnya. Namun,
Roh binatang tidak merasakan sakit dan meluncurkan cakar lain yang terbungkus aura maut ke tenggorokan Mu Chen. Ledakan, Mu Chen melemparkan pukulan dengan ekspresi tenang. Itu merobek ruang, lalu tinjunya mendarat di kepala roh binatang. Seketika, ledakan terdengar dan kepala roh binatang terbelah seperti semangka. Saat kepalanya pecah, tidak ada darah yang menetes, hanya sedikit abu yang hanyut darinya. Selanjutnya, tubuh roh binatang tiba-tiba membeku sebelum jatuh dari langit, menghadap ke bawah. Mu Chen tidak melihat roh binatang yang jatuh tetapi tinjunya sebagai gantinya. Setelah menghancurkan kepala roh binatang, tangannya terbungkus dalam jejak aura abu-abu, aura maut. Aura maut benar-benar merepotkan. Mu Chen mengerutkan alisnya, lalu dia mengedarkan energi spiritualnya untuk mengusir aura maut. Di Myriad Beast Graveyard, aura maut terlalu kuat. Jika dia ceroboh dan itu menyerang tubuhnya, maka dia harus membayar harga yang cukup mahal. Setelah berurusan dengan roh binatang, Han San, 9 neter dan yang lainnya juga berurusan dengan mereka sebelum semua orang berkumpul. Mereka tidak berbicara, tetapi mengikuti Han San dan dengan cepat melakukan perjalanan. Binatang harta karun yang kami temukan berada di wilayah barat laut makam binatang segudang. Selama kita berhati-hati, kita akan tiba sekitar setengah hari. Sepanjang jalan, kata Han San, apakah klan Serigala Langit dan klan Singa Emas akan tiba lebih dulu? Mu Chen bertanya, dalam hal kecepatan, mereka seharusnya tidak secepat itu. Bagaimanapun, area tempat Tracer Beast telah mati dipenuhi dengan bahaya. Ini tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi kami untuk melewatinya. Han San menjawab. Mu Chen mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh. Kelompok itu dengan cepat melakukan perjalanan melalui Myriad Beast Graveyard yang abu-abu. Tapi ukuran Myriad Beast Graveyard jelas jauh melampaui imajinasi mereka. Tidak peduli berapa banyak gunung yang mereka lewati, mereka masih tidak bisa melihat ujungnya. Sepanjang jalan, mereka telah bertemu banyak roh binatang. Meskipun Han San memimpin mereka, ada beberapa perubahan pada rute yang diketahui Han San. Menyebabkan mereka masuk ke dalam amplop Beast Spirits berkali-kali. Pada akhirnya, mereka berhasil membebaskan diri setelah serangkaian masalah besar dan terlihat agak menyedihkan. Tapi untungnya, mereka tidak menemukan roh binatang yang kuat. Jika tidak, langkah kaki mereka akan tertahan. Selanjutnya, Mu Chen juga diam-diam mengedarkan True Phoenix Spirit di sepanjang jalan menuju Tracer Beast. Dia mencoba merasakan jejak Unding Bird, tetapi pada akhirnya, itu tidak terlalu efektif, yang membuat mereka agak kecewa. Sementara itu, waktu berlalu dengan cepat saat mereka melakukan perjalanan. Tidak tahu berapa banyak gunung yang telah mereka lewati, Mu Chen akhirnya merasa bahwa Han San, yang memimpin mereka, mulai melambat dan yang terakhir memberi mereka isyarat tangan untuk memberitahu mereka agar berhati-hati. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang, lalu mereka meningkatkan penjaga mereka. Sepertinya mereka harus mendekati tanah tempat Tracer Beast jatuh. Melewati gunung di depan mereka, apa yang muncul di depan pandangan Mu Chen adalah sepetak hutan pucat abu, tertutup aura maut seolah-olah ada sosok hantu yang mengirimkan rasa dingin ke punggung orang lain. Mu Chen menatap hutan pucat di depannya dan dengan ringan mengernyitkan matanya. Di tempat itu, dia merasakan beberapa fluktuasi energi spiritual yang tidak jelas. Dia melirik Nine Nether dan Mo Feng, karena keduanya juga merasakannya, dan mereka mengangkat penjaga mereka. Han San menatap hutan putih di depannya dan mengambil peluit, lalu meniup gelombang suara yang sangat halus. Saat gelombang suara menyebar, daun hutan putih menggeliat, sebelum Mu Chen dan yang lainnya melihat beberapa siluet yang ditutupi dengan aura tak menyenangkan keluar dari hutan dan berdiri di depan mereka. Beberapa siluet itu cukup kuat dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka, terlihat agak ganas. Pada saat ini, mata merah mereka tertuju pada kelompok mereka. Di dahi mereka, ada bentuk bulan sabit, yang merupakan simbol dari klan Serigala Langit. Orang-orang itu secara alami adalah ahli dari klan Serigala Langit. Ketika Mu Chen melihat mereka, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia semakin meningkatkan kewaspadaannya. Pakar yang berdiri di depan pesta klan Serigala Langit adalah seorang pria ganas yang ditutupi dengan bekas luka di wajahnya. Mata merahnya pertama kali melirik pesta Han San sebelum fokus pada pesta Mu Chen. Seketika, aura tak menyenangkan melonjak di wajah mereka. Han San, mereka bukan dari klan Badak Iblis. Bab 1024 Jin Lai. Berdiri di depan hutan pucat abu, pemimpin klan Serigala Langit memandang kelompok Mu Chen dengan mata merah.
Ketajaman di mata mereka praktis seperti pisau yang ingin menembus beberapa dari mereka. Haha, Saudara Huo, tidak perlu cemas. Mereka adalah teman dari klan 9 Netebert, mitra yang saya temukan. Han San tersenyum saat dia menjelaskan. Mitra, pakar klan Serigala Langit, Huo yang mengerutkan alisnya saat dia dengan dingin terkekeh. Han San, apakah menurutmu ada harta tak berujung dari binatang harta karun? Semakin banyak orang berarti semakin banyak yang bisa dibagikan. Saya tidak setuju dengan ini. Han San berkata tanpa bergerak dalam ekspresinya, Saudara Huo tidak perlu khawatir tentang ini. Karena saya telah mengundang mereka, maka kami dapat membagi kepada mereka dari bagian saya. Kami tidak akan menyentuh milikmu. Ketika Huo yang mendengar kata-kata Han San, baru kemudian tatapannya berubah lembut. Namun, dia masih menatap kelompok Mu Chen dengan tatapan ganas dan menarik sudut bibirnya dengan kilatan penghinaan di matanya. Jelas, dia bisa merasakan bahwa di antara kelompok Mu Chen, hanya 9 Neter dan Mo Feng yang telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Adapun dua lainnya, mereka masih berada di alam penguasa kelas 6. Mereka bahkan berani datang ke Myriad Beast Graveyard dengan kekuatan mereka. Mereka benar-benar telah dibutakan oleh keserakahan yang bodoh. Penghinaan di mata Huo yang tidak disembunyikan, jadi Mu Chen dan yang lainnya secara alami bisa merasakannya. Namun, mereka tidak marah dan mempertahankan ekspresi tenang. Mereka juga tidak melakukan tindakan untuk mendekatkan diri dengan para ahli dari klan Serigala Langit. Mu Chen melirik pesta klan Serigala Langit. Mereka memiliki total 5 dengan 4 di alam penguasa kelas ke-7. Formasi mereka sebanding dengan klan Badak Iblis dan, jelas, mereka juga telah mengeluarkan upaya besar untuk perjalanan ke Treasure Beast ini. Lagi pula, kesulitan mengirim orang tambahan akan jauh lebih sulit. Bahkan klan 9 Netebert hanya mengirim mereka berempat. Tentu saja, mereka juga tidak ingin mengirim anggota klan yang kekuatannya lemah. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius di Divine Beast Origin, jadi mereka mencari kualitas pada mereka yang masuk, bukan kuantitas. Tetapi di antara 4 penguasa kelas 7 dari klan Serigala Langit, selain Huo yang membuat Mu Chen agak diharapkan, dia hanya melirik 3 lainnya. Dalam persepsinya, 3 lainnya harus agak mirip dengan Lu Sui dari klan Gagak Guntur. Jika dia menghadapi mereka sebelum dia menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix, itu mungkin agak merepotkan baginya. Tapi sekarang, itu akan menjadi prestasi yang mudah. Saudara Huo Yang, bagaimana situasi di sana? Han San tersenyum. Huo yang membuang bibirnya ke samping. Klan Singa Emas tiba setengah hari sebelumnya. Tapi mereka tidak berani masuk terlalu dalam terlalu cepat. Jumlah Beast Spirits tampaknya meningkatkan usaha yang lebih dalam. Petik 2. Klan Singa Emas telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan kepada kami. Melalui penyelidikan mereka, jumlah roh binatang sovereign kelas ke-7 di tempat jatuhnya binatang harta karun telah mencapai 50. Ketika Han San mendengar kata-katanya, wajahnya mau tak mau berubah muram. 50 roh binatang sovereign kelas 7, akan sulit bagi siapapun di pesta mereka untuk mengalahkan mereka sendirian. Tujuan klan Singa Emas adalah untuk bergabung untuk menangani roh binatang dan kami akan memutuskan barang-barangnya setelah kami mencapai harta karun itu. Mata merah Huo yang melirik Han San saat dia berkata, bergabung. Han San tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, kita akan pergi melihatnya dulu. Setelah mereka selesai berbicara, dia dengan cepat membawa semua orang ke dalam hutan. Di belakang mereka, Huo yang melihat siluet pesta Han San, lalu dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mengikuti. Tumbuhan di hutan berwarna abu pucat, diselimuti aura kematian yang pekat. Saat mereka masuk lebih dalam, Mu Chen bisa merasakan aura maut tumbuh lebih padat ke titik yang bahkan bisa menghentikan darah mengalir di tubuh mereka. Hutan itu sangat besar dan mereka terbang dengan cepat selama 10 menit sebelum mereka mulai melambat. Hutan di depan mereka mulai menipis, dan digantikan dengan lereng bukit yang curam. Kelompok itu berdiri di atas batu abu-abu pucat, memandangi kawah besar di bawah lereng bukit. Tanaman di sana berwarna hitam pekat karena terkorosi parah oleh aura maut dan wilayah ini terus-menerus dipenuhi dengan auman binatang. Samar-samar, bayangan yang berkeliaran bisa terlihat. Ini adalah tanah tempat Treasure Beast jatuh. Han San menunjuk ke arah kawah dan berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen memfokuskan pandangannya. Aura kematian yang menakutkan telah menyatu menjadi lapisan awan abu-abu di atas kawah dan seluruh wilayah tidak memiliki tanda-tanda vitalitas.
Pemandangan ini mewakili bahaya ekstrim di Myriad Beast Graveyard. Ketika orang biasa melihat pemandangan ini, mereka semua akan pergi jauh dari tempat ini. Jika itu bukan kebetulan, bahkan para ahli dari klan Badak Iblis, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas tidak akan menemukan tanah jatuh harta karun yang tersembunyi di sini. Saat mereka memeriksa wilayah ini, cahaya keemasan tiba-tiba berkedip di kejauhan dan suara angin pecah meledak. Segera, ekspresi Han San menjadi waspada. Lampu emas itu dengan cepat muncul dan ketika mereka menunjukkan diri mereka, tekanan kuat datang dari siluet kuat terkemuka. Mengarahkan pandangan mereka melihat total 6 yang datang, semuanya memiliki sosok yang kuat dan rambut emas dengan tanda emas samar di wajah mereka. Di mata emas mereka, arogansi dan tekanan yang tidak bisa disembunyikan tersapu. Terbukti, mereka adalah ahli dari klan Singa Emas. Ketika para ahli dari klan Singa Emas muncul, klan Badak Iblis segera membawa penjaga mereka dengan tubuh tegang. Energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka melihat ke pihak lain. Wajah Han San tenang saat dia melihat ke depan pesta klan Singa Emas. Itu adalah pria yang sangat kuat. Tubuhnya seperti logam dengan cahaya keemasan di bawah kulitnya. Dia memiliki tekanan yang menakjubkan dengan gelombang tekanan energi spiritual tanpa henti menyapu dari tubuhnya. Jin Lai, klan Singa Emas benar-benar membuatmu memimpin tim kali ini. Han San menatap pria kuat itu saat dia perlahan berkata. Nine Nether berbicara kepada Mu Chen dengan suara lembut juga. Ada 2 elit luar biasa di generasi klan Singa Emas ini. Dikenal sebagai pahlawan ganda emas. Jin Lai adalah salah satunya, tapi sepertinya yang satunya tidak datang kali ini. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tekanan yang diberikan Jin Lai adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas ke-7 mungkin tidak dapat menghadapinya. Selanjutnya, dia bisa merasakan bahwa Jin Lai telah mengkultivasi tubuh fisiknya, sehingga membuatnya semakin kuat. Ketika pria tegap itu mendengar kata-kata Han San, dia menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara dan memancarkan hawa dingin. Dia melirik Han San dengan tekanan di matanya, sebelum berhenti di Nine Nether dan Mo Feng. Han San, kamu kurang percaya diri untuk klan Badak Iblismu. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mengambil bagian dalam kesempatan ini? Jin Lai tersenyum dengan ejekan di senyumnya. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, dia dengan samar berkata, kami telah diundang oleh Brother Han untuk memperluas wawasan kami. Jin Lai tersenyum. Kamu bahkan berani datang sembarangan dengan formasi itu. Saya tidak yakin apakah Anda sombong atau bodoh. Petik 2. Sombong atau bodoh? Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya? Mu Chen dengan ringan tersenyum. Seorang penguasa kelas 6 sepertimu memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Berdiri di belakang Jin Lai, seorang ahli penguasa kelas 7 dari klan Singa Emas berkata. Jin Lai melambaikan tangannya, menghentikan anggota klannya. Namun, tatapannya tidak terlalu menatap Mu Chen, karena dia mungkin tidak berpikir bahwa dia perlu mengubah pandangannya tentang penguasa kelas 6. Han San, kami di sini bukan untuk bertengkar. Melalui penyelidikan kami sebelumnya, ada lusinan roh binatang berdaulat kelas 7 di sini. Selain sejumlah besar roh binatang, tidak mungkin salah satu pihak kita berhasil melewati mereka sendirian. Jin Lai menatap Han San sambil melanjutkan, sehari yang lalu, pihak klan Serigala Langit juga telah menyelidikinya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan melihatnya. Petik 2. Huo Yang dan para ahli dari klan Serigala Langit yang datang dari belakang juga mengangguk. Han San melihat ke wilayah itu, yang dipenuhi dengan aura kematian yang pekat, dan dengan ringan mengernyitkan alisnya. Sebenarnya, dia tidak perlu menyelidiki, karena dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa ada banyak roh binatang yang tangguh. Kakakmu, apa pendapatmu tentang ini? Han San ragu-ragu saat dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Ketika Jin Lai dan Huo yang melihat bahwa Han San tidak bertanya kepada Nine Nether, tetapi Mu Chen yang merupakan penguasa kelas 6, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang saat mereka memandang Mu Chen dengan heran. Jelas, mereka tidak tahu mengapa Han San begitu sopan kepada Mu Chen. Mu Chen bertukar pandang dengan Nine Nether dan menganggukkan kepalanya. Melihat tanggapannya, Han San menjawab Jin Lai, kita bisa bergabung untuk menyingkirkan roh binatang terlebih dahulu. Adapun harta karun, kami akan membaginya setelah kami melewati sini. Petik 2. Ketika Jin Lai mendengar kata-katanya, dia mengangguk dan ketiga pihak bergabung bersama, masing-masing mengalokasikan wilayah dan jumlah roh binatang mereka sendiri.
Karena kalian semua sudah siap, maka ayo bergerak. Jinlai bergerak cepat dan tegas tanpa penundaan. Ketika distribusi selesai, dia tidak berbicara lebih jauh dan memimpin para ahli klan Singa Emas kemudian menembak maju. Kita akan pergi dulu dan berkumpul setelah kita selesai membersihkan. Huo yang dari klan Serigala Langit juga angkat bicara, lalu dia memimpin rombongannya. Mari kita bergerak juga. Ketika Han San melihat dua pihak lain bergerak keluar, dia berkata ke arah Mu Chen, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju kawah hitam pekat. Mu Chen mengikuti di belakang, lalu dia mengernyitkan matanya dan melihat ke arah yang dipimpin oleh klan Singa Emas dan klan Serigala Langit dengan tangan di belakang punggungnya sebelum diam-diam memberikan isyarat tangan kepada 9 neter dan yang lainnya. Peringatan. Nine Neter dan Mo Feng bertukar pandang dengan lampu berkedip di mata mereka saat mereka dengan lembut mengangguk. Perjalanan ke Treasure Beast ini mungkin tidak semulus yang mereka bayangkan. Bab 1025 ditipu. Di hutan yang diselimuti aura maut, cahayanya sangat gelap dan aura kematian kelabu menutupi pemandangan dan bentangan energi spiritual. Suara mendesing. Kadang-kadang, ada raungan binatang buas yang bergema dari hutan bersama dengan suara pemecah angin saat beberapa siluet dengan tenang terbang melewatinya. Sosok mereka kuat dan kaki mereka dengan lembut mengetuk cabang-cabang pohon, menyebabkan dedaunan bergoyang saat mereka terbang. Kelompok siluet ini secara alami adalah kelompok Mu Chen yang telah memasuki hutan. Bergerak melalui hutan, tatapan mereka dipenuhi dengan hati-hati saat mereka melihat wilayah yang dipenuhi dengan aura mematikan. Meskipun aura maut telah menghalangi persepsi energi spiritual mereka, mereka masih bisa merasakan sejumlah besar roh binatang di hutan. Kita akan masuk dari barat daya. Menurut distribusi kami, seharusnya ada 6 roh binatang berdaulat kelas ke-7. Adapun roh binatang lainnya, ada cukup banyak, setidaknya 100 dari mereka. Saat mereka bergerak cepat, Han San menjelaskan kepada kelompok Mu Chen. Ketika Mu Chen, Nine Neter dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mata mereka berkontraksi. 6 roh binatang sovereign kelas ke-7 di samping lebih dari 100 roh binatang yang agak lemah. Mereka tidak punya pilihan selain takut pada formasi ini. Tapi untungnya, orang-orang itu tidak memiliki spiritualitas apapun. Kalau tidak, bahkan mereka harus menghindarinya. Kita berempat akan menghalangi 6 roh binatang berdaulat kelas ke-7. Mo Ling akan memimpin sisanya untuk berurusan dengan roh binatang lainnya. Kita harus menangani ini dengan cepat. Kalau tidak, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Petik 2. Mu Chen, Nine Neter dan Mo Feng mengangguk. Meskipun masih ada 3 penguasa kelas ke-7 dari kelompok klan Badak Iblis, mereka harus menghadapi sejumlah besar roh binatang. Jadi kesulitan mereka juga tinggi. Bersiaplah, kami mendekati wilayah di mana roh binatang tinggal. Setelah menjelaskan rencananya, Han San meraung. Mu Chen dan yang lainnya langsung menegangkan tubuh mereka saat mereka merasakan aura maut di sekitarnya semakin padat. Di hutan gelap yang jauh, ada banyak siluet abu-abu pucat berkeliaran seperti hantu. Ketika mereka muncul di wilayah ini, siluet abu-abu pucat itu langsung mengarahkan pandangan mereka. Detik berikutnya, raungan yang dipenuhi aura mematikan bergema di hutan ini. Ledakan, ledakan. Banyak siluet hantu tanpa henti keluar dari kegelapan bersama dengan aura kematian yang dingin saat mereka melonjak ke arah Mu Chen. Han San, Nine Neter, Mu Chen dan Mo Feng telah pindah dan segera muncul di depan tim. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas tersapu dan garis-garis menakutkan dari energi spiritual bersiul. Ledakan, ledakan, garis-garis tajam energi spiritual menembus dan kepala 10 roh binatang yang aneh meledak. Seluruh tim telah menyerang melalui lapisan Beast Spirit saat mereka terbang menuju kejauhan. Gemuruh, energi spiritual kekerasan tanpa henti mengalir keluar dari hutan maut dan roh binatang yang menghalangi sebelum pesta Mu Chen dikirim terbang. Namun, masih ada aliran Beast Spirit yang tak ada habisnya yang datang dari sekitarnya. Namun, Mu Chen dan yang lainnya tidak memperhatikan mereka saat mereka masuk ke kedalaman. Ancaman terbesar masih beberapa roh binatang sovereign kelas ke-7. Selama mereka ditangani, maka mereka akan dapat membebaskan diri mereka sendiri dan menangani sejumlah besar roh binatang. Han Tong, kalian akan berurusan dengan bagian belakang. Han San melihat ke depan saat aura maut semakin padat dengan matanya yang berkontraksi. Dia bisa merasakan bahwa mereka sudah menuju kedalaman hutan. Selanjutnya,
Mereka juga mulai merasakan fluktuasi aura mematikan yang berbahaya dari kejauhan. Itu seharusnya menjadi wilayah di mana roh binatang sovereign kelas ke-7 tinggal. Iya, keempat ahli klan badak iblis segera menganggukkan kepala, lalu mereka berpisah dari kelompok. Energi spiritual tanpa batas tersapu dan gambar besar dari klan badak iblis muncul, langsung menarik perhatian kelompok besar roh binatang. Mo Ling, kamu akan pergi membantu mereka, tapi jaga keselamatanmu. Mo Feng menggonggong. Baik, Mo Ling menjawab, lalu dia mundur tak lama kemudian. Api merah besar menyapu dari tubuh mungilnya, langsung menyebabkan suhu di wilayah ini naik dan bahkan atmosfer di ambang terbakar. Dengan Mo Ling dan yang lainnya menutupi punggung mereka berempat segera merasa damai, lalu mereka dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka sebelum menyerbu ke dalam aura kematian yang padat. Di luar aura maut adalah ruang kacau dengan pohon-pohon abu-abu pucat menyebar, membuat bayangan di tanah. Dalam bayangan itu ada tatapan dingin yang diarahkan, menargetkan kelompok 4 Mu Chen. Bayangan itu berkedip, lalu mereka muncul di depan kelompok Mu Chen. 6 bayangan hitam memiliki tubuh yang terlihat seperti terbuat dari logam hitam, terlihat sangat kokoh. Ini disebabkan oleh tubuh mereka yang mengering dan kehilangan vitalitas saat disempurnakan oleh aura maut. Aura maut menyelimuti mereka, yang membuat mereka sangat kuat jika dibandingkan dengan roh binatang biasa. 6 roh binatang sovereign kelas 7 memang. Mu Chen melirik beast spirit hitam itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ketika dia baru saja selesai bergumam pada dirinya sendiri, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Ada yang tidak beres. Ledakan. Tepat ketika Mu Chen merasakannya, bagian belakang mereka tiba-tiba meledak dan 2 bayangan hitam perlahan merangkak naik dari tanah. Mereka berdua diselimuti aura maut, itu adalah 2 roh binatang berdaulat kelas ke-7. Dengan cara ini, mereka telah mencapai jumlah 8. Ketika Han San melihat adegan ini, wajahnya sedikit tidak enak dilihat. Sepertinya jumlah beast spirit yang berkumpul di sini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sepertinya itu menjadi sedikit merepotkan. Han San tersenyum pahit. 8 roh binatang sovereign kelas 7, bahkan mereka harus meluangkan waktu untuk berurusan dengan mereka. Dalam hal kekuatan bertarung, roh binatang itu tidak lebih lemah dari seseorang di level Lu Sui. Masing-masing dari kita mengambil 2 dan akan dengan cepat menangani mereka. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia memanggil. Baik, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan banyak hal. Han San dan 2 lainnya menganggukkan kepala mereka, lalu mereka langsung melesat maju, mengirimkan energi spiritual yang tak terbatas untuk masing-masing menyelimuti 2 penguasa kelas ke-7. Mu Chen menembak juga, targetnya adalah 2 roh binatang sovereign kelas ke-7 yang datang dari belakangnya. Mengaum, kedua beast spirits meraung dan aura mematikan berfluktuasi dan menyelimuti cakar tulang tajam mereka dan mereka mencakar dada Mu Chen seperti sambaran petir. Cakar tajam juga merobek bekas di luar angkasa. Ledakan, lengan Mu Chen dengan paksa memblokir mereka dengan bunga api terbang di lengannya. Namun, cakar tulang aura maut hanya meninggalkan bekas putih di lengannya. Ledakan, tanpa ekspresi apapun, tinju Mu Chen melonjak dengan cahaya keemasan saat ia meninju ke arah dada roh binatang sovereign kelas ke-7. Seketika, suara yang dalam terdengar dan roh binatang sovereign kelas ke-7 langsung dikirim terbang dengan dadanya runtuh. Namun, ketangguhan berurusan dengan roh binatang sovereign kelas ke-7 telah melebihi harapan Mu Chen. Ketika pukulannya mengenai tubuhnya, ia segera melesat keluar, tetapi beast spirit tidak memperhatikan dadanya yang runtuh saat menerkam ke arah Mu Chen sekali lagi. Tubuh yang kokoh, tatapan Mu Chen melintas di adegan ini. Jika itu adalah penguasa kelas ke-7 biasa yang menghadapi pukulannya, mereka pasti sudah memuntahkan darah. Tapi roh binatang ini masih lincah melompat-lompat. Ledakan, ledakan, 2 roh binatang sovereign kelas ke-7 menerkam, meluncurkan serangan tanpa rasa takut. Saat aura maut melonjak, bahkan Mu Chen telah mundur beberapa langkah. Namun, dia dengan cepat beradaptasi dengan ini dan mengedarkan fisik naga Phoenix miliknya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat lapisan tinju yang berat terbang keluar, menyebabkan 2 roh binatang sovereign kelas ke-7 dikalahkan saat tubuh mereka runtuh satu demi satu. Jika bukan karena tubuh undead mereka, mereka pasti sudah terluka parah. Namun meski begitu, masih masalah waktu sebelum mereka dihancurkan oleh Mu Chen. Sementara situasi Mu Chen berangsur-angsur membaik, Han San,
Nine Nether dan Mo Feng juga secara bertahap terbiasa dengan lawan mereka dan mereka mulai mendapatkan inisiatif. Di belakang mereka, kelompok Mouling melakukan semua yang mereka bisa untuk menghalangi sejumlah besar roh binatang. Meskipun menjadi sedikit sulit, mereka masih bisa menunda waktu, karena roh binatang itu tidak memiliki kecerdasan. Jadi, dilihat dari permukaan, itu semua dalam harapan Han San. Selama mereka menyeret waktu sedikit lebih lama, mereka seharusnya bisa mengatasi semua masalah di pihak mereka. Ledakan, di puing-puing, batu besar di bawah kaki Mu Chen hancur dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia dengan cepat memahami cacat pada roh binatang Sovereign kelas ke-7 dan menggenggam tangannya. Pedang bulu emas muncul di tangannya dan cahaya keemasan menyala, sebelum kepala salah satu roh binatang Sovereign kelas ke-7 diiris terpisah. Ledakan, berurusan dengan roh binatang Sovereign kelas ke-7, tekanan Mu Chen turun dan serangannya tiba-tiba tumbuh lebih tajam. Dia dengan cepat menekan roh binatang Sovereign kelas ke-7 lainnya sampai-sampai tidak bisa bergerak. 9 Nether dan sisanya juga merasakan proses ke arah Mu Chen dan mereka bangkit dengan semangat. Selama Mu Chen membebaskan dirinya, maka mereka akan dapat membebaskan diri dari situasi ini dengan cepat. Dan jalan mereka tidak akan lagi menimbulkan bahaya. Namun, tepat ketika Han San dan yang lainnya merasakan napas lega, mereka tiba-tiba merasakan bahwa tanah mulai bergetar, seolah-olah makam binatang segudang mendidih. Perubahan mendadak ini menyebabkan Mu Chen tercengang, sebelum dia tiba-tiba berbalik ke kiri dan kanan hutan dan wajahnya berubah drastis. Itu karena dia bisa merasakan bahwa ada sejumlah besar aura mematikan yang menyapu dari kedua sisi, yang terbukti dari sejumlah besar roh binatang. Mereka bahkan bisa melihat beberapa siluet hitam di antara mereka, roh binatang berdaulat kelas ke-7. Begitu banyak roh binatang. Di belakang, para ahli dari klan Badak Iblis meraung dengan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Ledakan, sebuah cahaya keemasan melonjak dan Mu Chen melemparkan tinju ke arah kepala roh binatang Sovereign kelas ke-7 sebelum melihat kedua arah lainnya dengan ekspresi gelap. Wajah Han San pucat saat dia menggertakkan giginya. Mereka datang dari arah klan Singa Emas dan klan Serigala Langit. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh itu? Nine Nether dengan dingin mencibir, apalagi. Mereka mencoba menjatuhkan kita dengan membiarkan kita menarik perhatian. Tatapan Han San berubah menjadi sangat dingin. Itu juga berarti bahwa klan Serigala Langit telah kembali pada kesepakatan mereka dan bersekutu dengan klan Singa Emas. Dengan situasi saat ini, perebutan itu jelas bermaksud untuk mendorong roh binatang ke arah mereka dan mengubur mereka sepenuhnya. Dia sebenarnya telah ditipu oleh klan Serigala Langit kali ini. Bab 1026 gagal. Gemuruh, tanah bergetar dan seluruh hutan tampak bergetar saat ini. Aura maut yang mematikan menyapu ke segala arah, seolah ingin melahap wilayah ini. Saat aura maut menyapu, banyak bayangan abu-abu pucat melesat, samar-samar berkedip dengan cahaya. Itu adalah roh binatang yang sebanding dengan penguasa kelas ke-7. Ketika Mu Chen, Han San dan Nine Nether melihat adegan ini, wajah mereka berubah tak sedap dipandang. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan? Dua arah seharusnya menjadi wilayah di mana klan Singa Emas dan klan Serigala Langit berada. Tapi sekarang, roh binatang di dua arah itu datang ke arah mereka, jadi kedua klan itu pasti telah melakukan sesuatu. Wajah Han San pucat dan rasa dingin di matanya praktis ingin berubah menjadi substansial. Dia pasti sudah membenci klan Serigala Langit sampai ke tulangnya. Beberapa ahli dari klan Badak Iblis juga memiliki wajah pucat dan agak bingung. Jika sejumlah besar roh binatang melonjak, maka tidak satu pun dari mereka akan dapat melarikan diri hari ini. Singkirkan roh binatang di depan kita. Ketika wajah Han San dan yang lainnya pucat, Mu Chen tiba-tiba menyala. Terlepas dari apapun, mereka harus menyingkirkan Beast Spirits terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan dikerumuni oleh Beast Spirits bahkan jika mereka ingin mundur. Ketika Han San, Nine Nether dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka langsung pulih dan energi spiritual yang kejam meledak dari tubuh mereka. Mereka tidak lagi menahan diri dan serangan kekerasan mereka menyelimuti roh binatang di depan mereka. Ledakan, mata Mu Chen juga dingin, memungkinkan roh binatang Sovereign kelas ke-7 sebelum dia menyerang dadanya. Tubuhnya sedikit gemetar saat tangannya terbang keluar seperti sambaran petir dan menekan bagian tengah kepalanya. Lalu energi kekerasan melonjak. Ledakan, kepala penguasa kelas ke-7 meledak,
sebelum tubuhnya langsung menjadi kaku dan runtuh. Setelah berurusan dengan 2 roh binatang berdaulat kelas ke-7 yang menjadi tanggung jawabnya, dia tidak beristirahat dan segera membantu 9 neter dan sisanya berurusan dengan 6 roh binatang berdaulat kelas ke-7 lainnya. Begitu mereka berurusan dengan semua penguasa kelas ke-7 di sekitar mereka, arus aura maut mendekati lebih dekat ke titik di mana mereka sudah bisa melihat wajah ganas dari roh binatang itu. Pakaian Han San sudah cukup compang camping karena berurusan dengan roh binatang berdaulat kelas 7. Namun, dia tidak bisa diganggu saat ini dan melihat ke arah para roh binatang yang datang dengan ekspresi gelap. Apa yang harus kita lakukan? 9 neter dengan sungguh-sungguh bertanya. Ada terlalu banyak roh binatang, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menangani mereka semua berdasarkan formasi mereka. Karena itu, jika itu benar-benar tidak berhasil, maka mereka harus mundur selagi masih bisa. Han San menggertakkan giginya. Jika mereka mundur, maka mereka akan menyerahkan harta treasure beast, yang tidak membuatnya pasrah. Lagi pula, mereka telah mempersiapkan untuk waktu yang lama. Haha, Han San, sepertinya bahkan pada saat ini, kamu masih tidak ingin menyerah. Saat tatapan Han San berkedip dan merenung di dalam hatinya, ledakan tawa mengejek terdengar dari kejauhan. Mendengar tawa itu, wajah kelompok Mu Chen sedikit berubah. Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat dengan tatapan tajam mereka melihat beberapa siluet di pohon besar. Itu adalah pesta Jin Lai dari klan Singa Emas dan Huo Yang dari klan Serigala Langit. Huo Yang. Ketika Han San melihat Huo Yang, matanya berubah merah dengan niat membunuh melonjak di wajahnya, membuatnya terlihat lebih ganas. Ketika Huo Yang melihat Han San, dia dengan ringan tersenyum, "Saudara Han, mengapa repot-repot? Kerjasama adalah antara kemauan dua pihak. Jika Anda begitu mudah mempercayai orang lain saat bepergian keluar, saya khawatir Andalah yang akan menderita. Karena itu, perlakukan ini sebagai pelajaran dan saya harap Anda dapat mengingatnya dengan hati." Han San menarik napas dalam-dalam dan tatapannya perlahan menjadi tenang. Melihat Huo Yang, tatapannya menjadi lebih ganas, sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Persyaratan yang saya tawarkan kepada Anda cukup bagus, mengapa Anda menipu saya?" Huo Yang tersenyum. "Sesungguhnya engkau telah menjanjikan banyak manfaat kepadaku. Tapi sayang sekali karena saya lebih suka bekerja sama dengan mereka yang memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Jika itu masalahnya, maka itu akan lebih aman bagi kita." Petik 2. Mendengar kata-katanya, dia jelas tidak berpikir bahwa pihak Han San dapat menghadapi pihak klan Singa Emas. Jadi di bawah istilah yang agak mirip, dia telah memilih untuk membantu klan Singa Emas untuk mengelabui pesta Han San. Keganasan melintas di mata Han San dan dia tersenyum menakutkan. "Bagus. Saya akan mengingat ini dan berharap Anda tidak jatuh ke tangan saya." Melihat Han San, Huo Yang merasakan hawa dingin di hatinya saat dia mencibir, "Kamu masih harus pergi dari sini dengan hidupmu sebelum hal lain." Saat mereka berbicara, Jin Lai dari klan Singa Emas melihat pemandangan ini dengan senyum dan matanya menyipit, tampak memiliki kemenangan dalam genggamannya saat dia memandang Han San seolah dia sedang melihat semua kegagalan yang dia temui di dunia masa lalu. Mengapa roh binatang tidak menyerang mereka? Di samping Han San, Nine Nether mengerutkan alisnya dan tiba-tiba menunjukkan sesuatu. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang itu berada di atas roh binatang. Tapi mengapa para Beast Spirit mengabaikan mereka sambil melancarkan serangan panik ke arah mereka? Tatapan Mu Chen menatap Jin Lai dan yang lainnya, sebelum dia tiba-tiba mengernyitkan matanya. Itu karena Mu Chen bisa merasakan bahwa kelompok Jin Lai tampaknya telah diselimuti oleh penghalang cahaya abu-abu samar yang tampaknya memancarkan fluktuasi aneh, yang tampaknya memiliki aroma aura maut. Mereka seharusnya menyiapkan beberapa metode khusus untuk menutupi diri mereka dengan aura kematian. Roh-roh binatang itu tidak memiliki mata, tetapi mereka dapat merasakan keberadaan vitalitas di dalam aura kematian. Oleh karena itu, ketika rombongan Jin Lai menutupi diri mereka dengan aura maut, mereka dapat dengan bebas datang dan pergi di antara para roh binatang. Kata Mu Chen perlahan, tidak heran mengapa Huo Yang merasa bahwa Han San tidak memiliki peluang yang lebih tinggi. Ternyata klan Singa Emas lebih siap, dan bahkan memasang jebakan di sini untuk pesta Han San. Itu, Han San juga bisa secara alami memikirkan hal ini dan wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. "Kakak Han San." Beberapa ahli dari klan Badak Iblis memandang Han San. Pada saat ini, roh binatang mendekat dan jika mereka tidak mundur sekarang,
maka mereka tidak akan bisa mundur bahkan jika mereka mau. Wajah Han San pucat saat dia menggertakkan giginya dan hendak melambaikan tangannya untuk memberi tanda mundur. Meskipun harta Tracer Beast bagus, dia harus hidup untuk menikmatinya. Dengan situasi saat ini, dia merasa bersalah terhadap pihak Mu Chen. Lagi pula, mereka tidak memiliki waktu yang mudah dalam perjalanan ke sini. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak menemukan area di mana Tracer Beast telah mati dan harus mundur seperti anjing liar. Tunggu. Namun, tepat ketika Han San berniat untuk mundur, Mu Chen tiba-tiba berbicara. Para ahli di sekitarnya semuanya mengarahkan pandangan mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka mereka akan jatuh ke dalam kesulitan. Mungkinkah Mu Chen tidak bisa melepaskan harta Tracer Beast? Menghadapi tatapan itu, Mu Chen dengan ringan tersenyum. Saya pikir saya juga bisa mencobanya untuk membuat roh binatang itu tidak dapat melihat kita. Semua orang sangat tercengang sehingga bahkan Nine Nether pun ragu. Mu Chen memandang semua orang dan tersenyum. Metode yang digunakan orang-orang itu untuk melarikan diri dari persepsi roh binatang telah memberiku pencerahan. Karena roh binatang itu hanya bisa merasakan berdasarkan vitalitas dan aura kematian di sekitarnya, maka persepsi mereka seharusnya cukup lemah. Karena itu masalahnya, selama kita menutupi vitalitas kita, maka mereka seharusnya tidak dapat mendeteksi kita. Han San tercengang, sebelum dia menjawab, meskipun persepsi roh binatang itu sangat lemah, indera mereka tentang vitalitas sangat tajam, hanya sedikit yang dibutuhkan dan mereka akan menerkam kita seperti serigala yang kelaparan. Dia jelas tidak benar-benar percaya bahwa Mu Chen bisa menutupi vitalitas mereka. Mu Chen tidak berbicara, tetapi menjentikkan 10 jarinya. Satu segel spiritual demi satu dengan cepat terbentuk di sekelilingnya, sebelum mereka menyatu dengan atmosfer, menyebabkan ruang berfluktuasi. Arai spiritual, ketika Nine Nether melihat adegan ini, matanya berbinar. Gemuruh, sementara Mu Chen dengan cepat menciptakan segel spiritual dan mengintegrasikannya ke langit dan bumi, tanah di sekitar mereka bergetar lebih keras saat roh binatang meraung dengan aura kematian yang deras menyapu. Kepala para ahli klan badak iblis diselimuti butiran keringat dingin. Wajah mereka sedikit pucat karena momentum yang sangat deras. Mereka mau tidak mau melihat ke arah Han San. Selama yang terakhir menunjukkan tanda-tanda mundur, maka mereka akan segera mundur. Namun, Han San menatap Mu Chen, sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku harus bergantung pada brotermu. Dia juga tidak mau pergi dengan cara ini. Selanjutnya, dia membenci klan serigala langit sampai ke tulangnya dan jika mungkin, dia secara alami tidak ingin kalah seperti anjing liar. Berdasarkan pemahamannya tentang Mu Chen, dia tahu bahwa yang terakhir bukanlah orang yang sembrono. Karena dia bisa tetap tenang dan percaya diri, maka itu berarti dia harus agak percaya diri. Karena itu masalahnya, maka dia memutuskan untuk bertaruh. Mu Chen sedikit menutup matanya dan tidak berbicara. Segel spiritual muncul lebih cepat dari jari-jarinya. Sepertinya Han San sedang mencari kematian. Di pohon yang jauh, Jin Lai memandang Han San, yang menolak untuk mundur, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, percaya bahwa Han San masih tidak mau menyerahkan harta Tracer Beast. Karena itu masalahnya, maka dimakamkan di sini. Jin Lai menyeringai, wajahnya menjadi lebih ganas. Gemuruh, arus yang terbentuk dari roh binatang dan aura maut menyerbu, menerkam ke arah mereka. 9 Nether dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka pada arus aura maut yang mendekat. 1000 kaki, 500 kaki, 200 kaki. Ketika mereka hanya 100 kaki jauhnya, bau kematian membanjiri. Tapi tepat ketika para ahli dari klan badak iblis memiliki keputusasaan di mata mereka, Mu Chen tiba-tiba melebarkan matanya saat cahaya berkedip di pupil hitamnya. Berdengung, ruang di sekitarnya berfluktuasi dengan hebat. Han San dan yang lainnya bisa melihat banyak rune energi spiritual dengan cepat menyebar di atmosfer sebelum mereka menyelimuti mereka. Selanjutnya, bentuk yang diambil rune adalah peti mati abu-abu yang menyelimuti tubuh mereka. Arai spiritual ini tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif yang kuat. Tapi saat itu terbentuk, mereka bisa dengan jelas merasakan aura kematian menyebar, yang membuat tubuh mereka terasa dingin. Ledakan, ketika peti mati terbentuk, arus Beast Spirits akhirnya tiba. Tetapi ketika arus itu melewati lokasi kelompok Mu Chen, mereka telah berpisah. Aura kematian yang deras menyapu mereka dan semua orang merasakan kaki mereka menjadi lembut. Namun,
Mereka tidak punya waktu untuk repot dengan kaki mereka. Mata mereka melebar saat mereka melihat arus roh binatang yang telah berpisah. Roh binatang yang memancarkan aura kematian yang sangat deras benar-benar melewati mereka, sama sekali mengabaikan keberadaan mereka. Kesuksesan. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan Han San, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Saat mereka bersukacita, ketiganya yang jauh tiba-tiba memiliki ekspresi gelap. Selanjutnya, tatapan ganas mereka langsung melesat melewati Han San dan yang lainnya dan tertuju pada Mu Chen. Jelas, mereka bisa merasakan bahwa penguasa kelas 6 yang tampak biasa-biasa saja adalah alasan mengapa rencana mereka gagal. Bab 1027 Arai Pemusnahan Dewa. Arus yang terbentuk dari aura maut mengalir melalui hutan bersama dengan siluet yang tak terhitung banyaknya dan bersiul ke kejauhan. Mereka tidak memiliki kemampuan intelektual untuk memahami mengapa target yang mereka kunci tiba-tiba menghilang. Di balik kekacauan itu, Han San dan yang lainnya melihat sejumlah besar roh binatang yang pergi, sebelum tubuh tegang mereka menjadi rileks. Tak lama setelah itu, beberapa ahli dari klan Badak Iblis segera duduk di tanah dengan ekspresi pucat. Ketika arus mengalir, mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dibunuh di tempat. "Kakakmu, terima kasih untuk ini." Han San menelan seteguk air liur dan wajahnya menunjukkan kegembiraan setelah bencana saat dia melihat Mu Chen dan berbicara dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Mu Chen, maka mereka mungkin telah binasa sampai-sampai mereka ingin tersesat. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Saya hanya mencoba dan saya tidak berpikir itu akan efektif." Han San tidak peduli dengan kata-kata Mu Chen. Dia memiliki pemahaman tentang karakter Mu Chen dan jika dia tidak percaya diri, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencoba sesuatu. Tapi tidak peduli apa, mereka akhirnya menyelesaikan masalah mereka menghadapi kematian. Dengan ini, bukankah itu berarti kita bisa berjalan dengan bebas di Myriad Beast Graveyard? Mo Feng berkata dengan sedikit heran. Mu Chen menggelengkan kepalanya. "Roh binatang yang kami temui tidak kuat. Oleh karena itu, kami telah menghindari persepsi mereka. Tetapi jika kami bertemu dengan Beast Spirit yang lebih kuat, maka saya khawatir metode ini tidak akan efektif." Dia sudah menyadari faktor ini sebelumnya. Ketika kerumunan roh binatang berlari melewati mereka, dia jelas merasakan roh binatang berdaulat kelas ke-7 ragu-ragu untuk sesaat. Jelas, mereka merasakan sesuatu tetapi karena terburu-buru dari belakang mereka, mereka dengan cepat pergi bersama massa dan tidak memperhatikan mereka lebih jauh. Dengan demikian, Mu Chen dapat menyimpulkan bahwa roh binatang dengan kekuatan yang lebih kuat akan memiliki persepsi yang lebih tajam juga. Jadi jika mereka ingin menghindarinya dengan menggunakan arai spiritual, mereka akan terlalu banyak bermimpi. Ketika massa Beast Spirits pergi, Mu Chen menjentikkan jarinya dan arai spiritual yang menyelimuti mereka dengan cepat larut. Mereka kemudian mengangkat pandangan mereka dan melihat ke atas pepohonan. Dalam pandangan mereka, Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi gelap dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh. "Sepertinya kalian telah kecewa," Mu Chen melihat kelompok Jin Lai, yang wajahnya gelap, dengan senyum cemerlang di wajahnya. "Ho, saya tidak menyangka kalian akan memiliki Master Arai Spiritual, itu sangat tidak terduga." Jin Lai dengan muram menatap Mu Chen dan dengan dingin tersenyum. Tatapan Han San dingin dan dia menatap pesta Jin Lai dan tersenyum sinis. "Aku khawatir itu bukan satu-satunya hal yang membuatmu tidak terduga, Jin Lai, sepertinya kamu tidak akan bisa menyentuhnya, dari harta karun binatang harta karun." "Betulkah?" Jin Lai mengangkat kelopak matanya, sebelum sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman mengejek. "Han San, apakah kamu pikir kamu bisa menantangku setelah lolos dari kesengsaraan itu? Jadi bagaimana jika tidak ada bantuan dari Beast Spirits? Hanya kalian yang bisa membalikkan keadaan dari kami." Bersama dengan klan Serigala Langit, mereka memiliki penguasa kelas 7 yang 10, sedangkan Mu Chen dan yang lainnya hanya memiliki paling banyak 5. Jika mereka bergabung bersama, mereka jelas tidak akan bisa mendapatkan keuntungan absolut. "Lalu kenapa kamu tidak datang dan mencoba?" Han San menantang. Mereka mungkin tidak memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi kemenangan mereka terletak pada kualitas mereka. 9 Neter dan Mo Feng dapat menyaingi para ahli lainnya dan dapat dianggap luar biasa bahkan di antara penguasa kelas ke-7 lainnya, jauh dari apa yang bisa ditangani oleh penguasa kelas ke-7 biasa. Selanjutnya, mereka masih memiliki Mu Chen, yang kekuatan bertarungnya tidak dapat diperkirakan.
Menghadapi orang yang pernah mengalahkan Lu Sui dengan satu kepalan tangan, bahkan Han San pun merasa takut di dalam hatinya. Menurut perkiraannya, bahkan 4 atau 5 penguasa kelas ke-7 tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Jin Lai dengan dingin menatap Han San dan dengan dingin tersenyum. Saya sudah lama mendengar tentang ketenaran Han San dari klan Badak Iblis. Sepertinya aku akhirnya akan mengalaminya hari ini. Dia telah menunjukkan tantangan yang diarahkan pada Han San. Dia jelas bermaksud untuk berurusan dengan yang terakhir. Serahkan 9 neter dari klan 9 Neteh Bird kepadaku. Huo yang dari klan Serigala Langit dengan galak menatap Nine Neter. Dalam pandangan mereka, hanya Han San, Nine Neter dan Mo Feng yang layak untuk ditempatkan dengan penting. Adapun sisanya, mereka tidak terlalu khawatir. Adapun bocah yang telah mengatur arai spiritual sebelumnya, penguasa kelas 6 dapat dengan mudah dibunuh dengan membalik tangan mereka. Jin Gang, kamu akan membawa satu untuk berurusan dengan yang lain. Jin Lai berbalik untuk melihat pria berambut emas dan berkata dengan lemah. Orang yang dia bicarakan secara alami adalah Mo Feng. Orang yang berdiri di belakang Jin Lai sangat kuat, seolah-olah dia terbuat dari logam. Kulitnya berwarna keemasan. Meskipun orang itu tidak bisa dibandingkan dengan pahlawan ganda emas, dia juga memiliki ketenaran. Selain penguasa kelas ke-7 lainnya, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Mo Feng, menahannya tidak akan sulit. Baik, pria emas itu menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya dengan tatapan seperti pisau dan menatap Mo Feng. Namun, menghadapi tatapan seperti serigala itu, Mo Feng mempertahankan ekspresi acuh tak acuh tanpa riak. Kirim 4 lagi untuk membersihkannya. Jin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Selain Han San, Nine Neter dan Mo Feng, pihak lain masih memiliki total 3 penguasa kelas ke-7 biasa. Mengirim 4 harus dapat dengan cepat menangani mereka. Saat Jin Lai berbicara, dia sudah membagikan tugas bawahannya kepada bawahannya. Melihat ke permukaan, distribusi ini benar-benar telah menekan kelompok Han San sepenuhnya. Jelas, Jin Lai sudah memiliki kepercayaan diri untuk menang. Jin Lai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan mengejek Han San, Nine Neter dan yang lainnya. Jika aku jadi kalian, aku akan melarikan diri lebih awal. Jadi bagaimana jika Anda bisa menghindari roh binatang? Kamu masih mengirim dirimu sendiri sampai mati. Petik 2. Berdiri di samping Jin Lai, Huo yang tersenyum mengejek sambil memandang kelompok Han San dengan kasihan. Apakah orang itu benar-benar mengira dia sedang bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia lebih suka bekerja dengan mereka yang memiliki peluang sukses yang lebih tinggi? Klan Singa Emas datang dengan persiapan yang matang, yang bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh Han San. Setelah mendistribusikan lawan mereka, Jin Lai tidak lagi ragu-ragu dan sosoknya melintas, berubah menjadi cahaya keemasan, sebelum dia muncul tidak terlalu jauh dari Han San. Energi spiritual tanpa batas melonjak mirip dengan tatapan ganas singa dan bau darah yang pekat menargetkan Han San. Aku harap kamu tidak terlalu mengecewakanku. Jin Lai berkata dengan lemah. Ekspresi Han San ganas saat dia tersenyum. Dia tidak menjawab, tetapi energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi, samar-samar membentuk-bentuk badak iblis primordial dengan aura tak menyenangkan yang sangat kuat. Ketika Jin Lai menghadapi Han San, Huo yang telah muncul di hadapan Nine Neter. Nine Neter dengan dingin menyapu pandangan ke arahnya, tetapi dia tidak berbicara. Api ungu berangsur-angsur naik di lengannya. Berdesir, Jin Gang telah memimpin penguasa kelas ke-7 dan muncul di kedua sisi Mo Feng sambil menyeringai. Meskipun dia terlihat lugas, tatapannya sangat ganas, berperilaku baik dan tetap di sini seperti anak baik. Pada saat yang sama, 4 penguasa kelas ke-7 telah terbentuk menjadi formasi kipas, sebelum mereka meledak dan tiba di depan Mu Chen, Mo Ling dan para ahli dari klan Badak Iblis. Mereka telah mengalihkan pandangan mereka, penuh dengan ejekan. Dalam pandangan mereka, 3 penguasa kelas ke-7 hanya bisa dilihat sebagai lawan bagi mereka. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, kekuatan penguasa kelas 6 tidak signifikan. Saudaramu, kami akan berurusan dengan 3 penguasa kelas 7 dan mempercayakan sisanya kepada Anda. Seorang ahli dari klan Badak Iblis memandang Mu Chen dan dengan sopan berkata. Setelah menyaksikan kecakapan bertarung Mu Chen, dia tahu bahwa penguasa kelas 7 biasa hanya akan mencari penghinaan jika mereka muncul. Mu Chen tidak menjawab, tetapi tatapannya tidak berhenti pada 4 penguasa kelas ke-7. Tatapannya diarahkan ke kejauhan. Selain Jin Lai,
Huo Yang dan beberapa lainnya, klan Singa Emas dan klan Serigala Langit masih memiliki 3 orang yang duduk di pinggir. Tapi fluktuasi energi spiritual di sekitar ketiganya tidak sekuat itu, karena mereka hanya berada di level penguasa kelas 6. Mungkin ini juga alasan mengapa Jin Lai tidak meminta mereka untuk bergerak. Tatapan tajam Mu Chen menyapu ketiganya sebelum menarik napas dan tatapannya berkedip ringan. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah 3 ahli dari klan Badak Iblis. Kalian tetap di sini, serahkan padaku. Ketika dia berbicara, tidak hanya 4 penguasa kelas ke-7 yang tercengang, bahkan 3 ahli dari klan Badak Iblis dan Mo Ling juga tercengang, tampak terpana pada Mu Chen. Dia ingin berurusan dengan 4 penguasa kelas ke-7 sendirian. Ini mungkin sulit bahkan untuk penguasa kelas 7 puncak, kan? Puff, dasar orang bodoh yang sembrono. Di sudut lain, Jin Lai tertawa terbahak-bahak sebelum melambaikan tangannya tanpa emosi. Bunuh dia. Dalam pandangannya, tindakan Mu Chen hanya menyenangkan orang banyak dan sangat bodoh. 4 penguasa kelas ke-7 melirik Mu Chen dengan rasa kasihan di wajah mereka. Apakah orang ini menjadi gila karena dipaksa ke dalam selat yang putus asa? Jika itu masalahnya, dia benar-benar menyedihkan. Han San, Nine Nether dan Mo Feng saling bertukar pandang. Meskipun mereka tahu bahwa kecakapan bertarung Mu Chen luar biasa, bukankah akan terlalu sulit baginya untuk berurusan dengan 4 penguasa kelas ke-7? Meskipun mereka ragu di dalam hati mereka, Han San masih mengangguk ke arah 3 ahli dari klan Badak Iblis karena kepercayaannya. Dengan demikian, para ahli melangkah mundur dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, jika situasi mereka tidak terlihat terlalu baik, mereka bisa bergerak untuk membantu. Dan dengan kekuatan Mu Chen, dia seharusnya tidak bisa menderita kerugian. 4 penguasa kelas ke-7 melipat tangan mereka dan menatap Mu Chen mirip dengan melihat monyet tanpa terburu-buru dengan tatapan mengejek. Namun, Mu Chen hanya berdiri diam di tanah dengan mata tertutup menghadap tatapan mereka. Di sudut lain, ketika Jin Lai melihat tindakan Mu Chen, dia mengerutkan alisnya dan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Tepat ketika perasaan itu melonjak di hatinya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan wajahnya berubah. Bunuh dia, dia sedang menyiapkan arai spiritual. 4 penguasa kelas 7 yang memiliki senyum di wajah mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan energi spiritual menyembur dari tubuh mereka. Tapi pada saat inilah Mu Chen perlahan membuka matanya dan dia melihat ke-4 penguasa kelas 7 yang menerkam, sebelum mengungkapkan lengkungan mengejek di sudut bibirnya. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Setelah dia berbicara, ratusan dan ribuan segel spiritual terbang keluar dari jari-jarinya dan dengan cepat terintegrasi ke langit dan bumi. Gemuruh. Seluruh wilayah langsung bergetar dan energi spiritual tiba-tiba meledak seperti tornado. Mu Chen menjentikkan 10 jarinya dan suara ringan perlahan terdengar dari mulutnya. Arai spiritual kelas surga, arai pemusnahan dewa. Bab 1028 Sampah. Gemuruh. Energi spiritual tanpa batas dan kekerasan tersapu angin kencang di wilayah ini, menyebabkan tanah bergetar. Rune cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring yang dimulai dengan Mu Chen. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah menyelimuti radius 1000 kaki. Pola cahaya energi spiritual terjalin dan terbentuk menjadi rune yang sangat mendalam dengan untaian kilau yang membuat orang lain takut datang dari arai spiritual. Mu Chen berdiri di arai spiritual dengan rune cahaya yang terpantul di pupil hitamnya, membuatnya terlihat lebih misterius. Arai spiritual tingkat surga yang diatur adalah yang paling kuat di antara yang diberikan mandala kepadanya. Pada saat yang sama, itu juga yang paling sulit untuk diatur. Karena itu, ketika dia melihat Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya muncul, dia diam-diam bersiap. Terutama ketika 4 penguasa kelas 7 cukup bodoh untuk memberinya waktu untuk melakukannya. Dengan demikian, arai spiritual terkuat di tangannya, arai pemusnahan dewa telah berhasil disiapkan. Dengan arai spiritual menyelimuti wilayah ini, dia praktis tak terkalahkan. Suara mendesing. Namun, 4 penguasa kelas ke-7 jelas tidak dapat mengkonfirmasi masalah ini. Dengan demikian, wajah mereka dipenuhi dengan cahaya ganas saat mereka melesat maju. Cahaya ganas di mata mereka tampak seperti mereka ingin mencabik-cabik Mu Chen. 4 penguasa kelas ke-7 membuat gerakan mereka pada saat yang sama dan momentum yang mereka sebabkan telah mengguncang langit dan bumi dengan energi spiritual tak terbatas yang membubung ke langit, sebelum 4 telapak tangan menekan ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kelopak matanya,
lalu dia dengan lembut menjentikkan jarinya. Berdengung. Di dalam God Annihilation Array, suara mendengung terdengar sebelum seberkas cahaya merah tiba-tiba turun dari langit. Itu kemudian melesat ke arah penguasa kelas ke-7. Saat kilau itu turun, penguasa kelas ke-7 itu juga segera merasakannya. Segera, dia tidak berani menjadi lambat dan energi spiritual dengan keras melonjak di dalam tubuhnya sebelum energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi singa emas besar. Terbukti, dia telah beralih ke keadaan Divine Beast-nya. Mengaum, singa emas meraung ke arah langit, menggetarkan langit. Seberkas cahaya yang tampak terbuat dari emas melesat maju dan terbang menuju berkas cahaya merah tua. Suara mendesing. Ketika seberkas cahaya merah diam-diam melintas, seberkas cahaya keemasan yang kuat langsung terkoyak. Cahaya keemasan bahkan tidak bisa menghalangi sinar cahaya merah sedikitpun. Sinar cahaya keemasan terkoyak dan wajah penguasa kelas ke-7 berubah drastis dengan rasa takut yang meningkat, sebelum dia tiba-tiba meledak mundur. Berdengung. Tetapi pada saat itu ketika siluet itu mundur, untaian kilau crimson menembus ruang dan turun dari kepalanya. Berderak. Suara yang menusuk telinga bergema dan tubuh penguasa kelas 7 tiba-tiba menjadi kaku, ekspresi wajahnya membeku. Sesaat kemudian, seutas darah muncul di dahinya, sebelum tiba-tiba menyebar. Tubuh penguasa kelas ke-7 terbelah menjadi dua dan jatuh dari langit. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya telah menghilang. Hanya dalam beberapa saat, penguasa kelas ke-7 telah langsung terbunuh. Perubahan mendadak tidak hanya membuat takut tiga penguasa kelas 7 lainnya yang menerkam ke arah Mu Chen sampai jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka, bahkan para ahli dari klan Badak Iblis dan Mo Ling tercengang dengan wajah tidak percaya. Tidak ada yang bisa berharap bahwa penguasa kelas ke-7 akan langsung dibantai. Di kejauhan, murid Jin Lai dan Huo yang tiba-tiba berkontraksi. Pada saat ini, bahkan dengan ketenangan mereka, hati mereka mau tidak mau terangkat. Meskipun yang terbunuh hanyalah penguasa kelas 7 biasa, jika dia ingin bergerak, bahkan Jin Lai dan Huo yang percaya diri dalam membunuh ahli itu. Tetapi jika mereka ingin mencapainya dengan mudah seperti yang dilakukan Mu Chen, maka itu tidak mungkin. Array spiritual kelas surga, wajah Jin Lai berubah muram, sebelum dia menatap wajah Mu Chen dalam-dalam. Baru sekarang dia mengerti mengapa ahli seperti Han San akan begitu sopan kepada Mu Chen. Orang itu ternyata adalah Grandmaster Array spiritual yang bisa membuat array spiritual kelas surga. Sepertinya kamu salah menilai kali ini. Ketika Han San yang menghadap Jin Lai melihat adegan ini, dia tersenyum mengejek. Jin Lai mendengus dingin, tapi tidak lagi berbicara. Tatapannya berkedip ringan. Dia harus mengakui bahwa dia telah salah menilai kali ini. Mu Chen mungkin variabel, tapi terlepas dari apapun, harta Treasure Beast akan menjadi milik klan singa emas mereka. Dia sama sekali tidak akan membiarkan orang seperti Mu Chen merusaknya. Saat pikiran beredar di benak Jin Lai, Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik penguasa kelas 7 yang terbunuh, sebelum beralih ke tiga lainnya. Ketika tiga penguasa kelas 7 melihat tatapan Mu Chen diarahkan, mereka langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah sebelum melihat ke langit dengan ketakutan. Dari rune spiritual yang terjalin, sepertinya ada kilau merah berkumpul bersama. Menyaksikan kilauan yang mematikan, mereka jelas tidak berani meremehkannya lebih jauh. Berdengung, tapi Mu Chen jelas tidak peduli dengan keterkejutan di hati mereka. Dia menjentikkan jarinya dan seutas kilau merah berkumpul dan berputar. Meskipun terlihat tidak jelas, ada fluktuasi yang sangat mengerikan menyebar. Cahaya itu dikenal sebagai God Annihilation Light, senjata terhebat di God Annihilation Array ini. Array spiritual telah menggunakan sarana yang mendalam untuk mengubah dan memampatkan energi spiritual menjadi untaian cahaya pemusnahan dewa. Cahaya tidak dapat dihalangi dan bahkan dapat merobek ruang. Satu-satunya kelemahan adalah kesulitan untuk memperbaiki cahaya pemusnahan dewa terlalu tinggi. Bahkan jika Mu Chen sudah menyiapkan banyak segel spiritual untuk memaksimalkan kekuatan energi spiritual, susunannya hanya bisa memperbaiki untaian cahaya pemusnahan dewa. Tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini. Tidak ada riak di mata Mu Chen dan, tak lama setelah itu, jarinya mengetuk dan seuntai cahaya pemusnahan dewa merah turun sekali lagi. Wajah tiga penguasa kelas ke-7 yang tersisa berubah drastis. Kali ini, mereka bahkan tidak memiliki pikiran untuk memblokirnya dan segera mundur tanpa ragu-ragu. Suara mendesing, tapi mundurnya mereka jelas tidak ada artinya. Cahaya pemusnahan dewa telah menembus ruang sekali lagi,
dengan mudah menembus bagian tengah alis penguasa kelas ke-7. Pada saat yang sama, menghancurkan laut berdaulat dan memusnahkan semua vitalitas dalam dirinya. Temukan butiran darah jatuh dari dahi penguasa kelas ke-7. Ekspresinya membeku dan jatuh. Pembunuhan instan lainnya. Wajah dua penguasa kelas 7 lainnya menjadi pucat dan tubuh mereka terasa dingin. Melihat Mu Chen, tatapan mereka seperti melihat hantu dan dipenuhi ketakutan. Mu Chen mempertahankan ketidakpedulian di wajahnya saat dia mengetuk lagi. Untaian merah lain terbang keluar dari arai pemusnahan dewa dan saat berputar, kilau tumbuh lebih dalam. Itu seperti ular berbisa yang bisa menerkam kapan saja. Tinggalkan jangkauan arai spiritual. Tepat ketika dua penguasa kelas ke-7 yang tersisa merasakan tubuh mereka menjadi dingin, raungan bergema milik Jin Lai. Mendengar raungan itu, dua penguasa kelas ke-7 pulih dan mereka mencoba melarikan diri dari jangkauan arai spiritual tanpa berbalik. Mu Chen menyipitkan matanya dan kilau mengalir di ujung jarinya. Tepat ketika Mu Chen ingin bergerak lagi, suara marah Jin Lai bergema sekali lagi, "Bocah, kamu berani membunuh seseorang dari klan Singa Emasku." Mu Chen tersenyum tetapi dia tidak menanggapi dan sudah menjawab dengan tindakannya. Menjentikkan jarinya sekali lagi, kilau merah terbang dan kepala penguasa kelas 7 dari klan Singa Emas terbang ke langit saat darah berceceran. Pertahanan di sekelilingnya bahkan tidak bisa menimbulkan efek sedikit pun. Karena klan Singa Emas ingin kejam kepada mereka, maka dia secara alami tidak perlu khawatir. Tidak membalas dendam ketika dia tidak bisa menjadi karakter Mu Chen. Ketika Jin Lai melihat pemandangan ini, matanya menjadi merah. Tatapannya seperti ingin mencabik-cabik Mu Chen. Di belakang Mu Chen, 3 ahli dari klan Badak Iblis menelan seteguk air liur. Di pagoda pemurnian tubuh, mereka sudah tahu bahwa kekuatan bertarung Mu Chen luar biasa. Lagi pula, bagaimana orang seperti dia bisa menjadi orang biasa ketika dia bisa melukai Lu Sui dengan satu tinju. Tetapi bahkan pada saat itu, Mu Chen tidak tampak menakutkan seperti dia sekarang. Di tangannya, para ahli di tingkat penguasa kelas 7 seperti sampah yang bisa dia sembelih sesuai keinginannya. Pada awalnya, mereka tidak terlalu puas dengan Han San yang mengundang kelompok Mu Chen untuk mengambil bagian dalam Treasure Beast. Tapi sekarang, mereka semua bersukacita. Jika mereka tidak membawa Mu Chen bersama mereka, maka mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari Myriad Beast Graveyard hidup-hidup. Setelah berurusan dengan 3 penguasa kelas ke-7, Mu Chen tampak acuh tak acuh pada yang terakhir. Wajah orang itu sudah pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Cahaya berkumpul di ujung jari Mu Chen. Mengaum. Di kejauhan, Jin Lai akhirnya tidak tahan lagi dan dia mengeluarkan raungan marah. Bunuh dia. Ketika Jin Lai meraung, Mu Chen menjentikkan jarinya dan kilau merah keluar, bersiap untuk membantai penguasa kelas ke-7 terakhir. Suara mendesing. Sinar cahaya sangat cepat dan telah muncul di hadapan penguasa kelas ke-7 dalam sekejap mata. Namun, ketika seberkas cahaya terbang melintasi, tanah bergetar dan beberapa cahaya keemasan yang sombong menyapu dari cakrawala, sebelum secara akurat membanting ke beberapa daerah. Mata Mu Chen langsung berkontraksi. Itu karena daerah itu adalah titik fatal dari arai spiritual. Ledakan. Saat ruang berfluktuasi, segel spiritual yang tersembunyi langsung hancur, menyebabkan arai spiritual besar berubah menjadi reruntuhan. Saat arai spiritual bergetar, kekuatan sinar merah tua sangat berkurang dan hanya menembus dada penguasa kelas ke-7. Itu tidak berhasil membunuhnya. Perubahan mendadak menyebabkan wajah Han San dan yang lainnya sedikit berubah. Itu karena kekuatan serangan yang tiba-tiba itu bahkan lebih kuat dari Jin Lai. Siapa ini? Mu Chen melihat arai spiritual yang secara bertahap menghilang dan dengan ringan menarik sudut bibirnya. Tak lama setelah itu, dia melihat ke kejauhan dan melihat 3 siluet biasa ke arah itu. Murid Mu Chen terpaku pada siluet terakhir dengan kilatan cahaya di matanya. Akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Bab 1029 Jin Qingtian. Lampu emas yang sombong tersapu, menyebabkan seluruh area berada dalam kekacauan total. Tapi Han San, Nine Nether dan yang lainnya langsung mengubah wajah mereka saat mereka berbalik, melihat ke kejauhan dengan tatapan serius. Ke arah itu, di antara ketiganya yang tidak diperhatikan oleh siapapun, sosok yang tampak biasa perlahan keluar. Dia memiliki tubuh kurus tetapi ketika dia berjalan keluar, ada tekanan yang tak terlukiskan menyebar.
Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dipaksa untuk menunjukkan diri saya. Saya awalnya ingin mencoba berbenturan dengan para jenius dari klan binatang surgawi teratas itu. Ketika sosok itu mengangkat kepalanya, itu menunjukkan wajah yang tampak sangat biasa. Tapi ketika dia tersenyum, ada ketajaman menakutkan yang berkumpul di matanya. Kamu, Jin Qingtian. Ketika Han San melihat orang itu, murid-muridnya langsung berkontraksi dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bukankah rumor mengatakan bahwa kamu sedang mencoba menerobos ke alam penguasa kelas 8 saat ini? Jin Qingtian. Mu Chen menyipitkan matanya juga. Jadi orang ini adalah bos dari apa yang disebut pahlawan ganda emas Jin Qingtian. Tapi namanya tidak terlalu cocok dengan penampilannya yang biasa saja. Bagaimana bisa mudah untuk membuat terobosan? Jadi saya keluar untuk melihat apakah saya bisa menemukan peluang. Pria itu tersenyum sambil mengangkat telapak tangannya. Rune spiritual dengan cepat menyebar di belakangnya dan saat rune spiritual menghilang, semua orang bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat terbangun di tubuhnya. Kamu seharusnya merasakanku, kan? Jin Qingtian menatap Mu Chen. Tatapan Mu Chen berkedip. Sebelumnya, dia benar-benar merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia menjaga hatinya. Sebelumnya, ketika dia membantai penguasa kelas 7, dia juga berusaha memaksanya untuk menunjukkan identitasnya. Namun, toleransi orang itu telah melebihi harapan Mu Chen. Awalnya, dia ingin menggunakan kekuatan arai pemusnahan dewa untuk membunuh orang itu ketika dia menunjukkan dirinya. Tapi siapa yang bisa berharap orang itu bertahan begitu lama? Dia tidak hanya menunggu sampai kekuatan arai pemusnahan dewa habis menjadi sekitar setengahnya, dia bahkan memperhatikan di mana segel spiritual yang penting itu berada. Jadi, ketika dia bergerak, dia telah menghancurkan segel spiritual dan dengan paksa menghancurkan arai pemusnahan dewa. Baik itu kekuatannya atau pikirannya, semuanya dalam dan tak terduga. Kamu cukup kejam, Mu Chen berkata dengan lemah. Jika orang itu telah menunjukkan dirinya lebih awal, dia pasti cukup mampu untuk menyelamatkan teman-temannya. Jin Qingtian tersenyum, aku akan menguburmu bersama mereka, jadi mereka tidak akan mati sia-sia. Betulkah? Mu Chen menyipitkan matanya. Mu Chen, berhati-hatilah, orang itu adalah jenius langka di klan Singa Emas, sebanding dengan jenius dari klan binatang surgawi teratas. Bahkan di antara penguasa kelas ke-7, dia dapat dianggap sebagai yang teratas. Suara serius Han San terbawa, dipenuhi ketakutan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia secara alami bisa merasakan aura berbahaya yang dipancarkan dari Jin Qingtian. Itu jauh lebih kuat dari Han San. Orang itu mungkin adalah penguasa kelas ke-7 terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Itu adalah penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak asli, bahkan Han San, 9 neter dan yang lainnya lebih lemah darinya. Hehehe, karena dia dipaksa untuk menunjukkan dirinya, maka kalian tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Huo yang menyeringai, dia tidak terkejut dengan penampilan Jin Qingtian. Seolah-olah dia sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Tidak heran mengapa dia tidak ragu untuk menikam Han San dari belakang. Selanjutnya, dia telah menentukan bahwa klan Singa Emas akan menjadi pemenang terakhir. Meskipun arai spiritual bocah itu agak mampu, itu sudah rusak dan dia tidak akan bisa mengeluarkan yang lain tanpa waktu yang cukup. Melalui acara sebelumnya, Mu Chen telah mengungkapkan kemampuannya dalam arai spiritual. Jadi dengan pikiran Jin Qingtian, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen mengatur arai spiritual lain. Yang terakhir juga tahu tentang masalah ini. Sejak kemunculan Qin Jingtian, dia tidak menunjukkan niat untuk menyiapkan arai spiritual untuk menghadapinya. Aku khawatir ini masih terlalu dini untuk bahagia. Nine Neter dengan dingin mencibir. Jin Qingtian adalah orang yang luar biasa. Tetapi jika dia berpikir bahwa kartu truf Mu Chen adalah arai spiritual, maka dia akan sangat kecewa. Ketika Huo yang mendengar kata-katanya, dia mencibir. Apakah orang-orang ini benar-benar bergantung pada bocah itu, Mu Chen? Menghadapi jenius sejati dari klan Singa Emas, belum lagi Mu Chen yang tidak dikenal, bahkan para jenius teratas dari klan binatang suci harus menganggap serius Jin Qingtian. Saudaramu, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu? 3 penguasa kelas 7 dari klan Badak Iblis mendekat dengan hati-hati saat mereka melirik Jin Qingtian dengan takut, sebelum mereka bertanya dengan lembut. Mu Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya. Jin Qingtian sangat kuat dan penguasa kelas ke-7 biasa tidak akan bisa menghadapinya. Jika mereka ditambahkan ke keributan,
maka dia masih harus membagi perhatiannya dalam melindungi mereka, sehingga menyebabkan hilangnya kekuatan bertarungnya. Ketika 3 ahli dari klan Badak Iblis melihat ini, mereka tidak lagi berbicara dan dengan tegas mundur. Meskipun agak memalukan, mereka tahu bahwa mereka hanya akan menderita jika mereka ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Jin Qingtian perlahan berjalan mendekat dan berhenti 100 langkah dari Mu Chen, lalu menatap Mu Chen dengan tatapan penasaran. Kenapa tidak? Mu Chen tersenyum tanpa rasa takut dalam ekspresinya. Jin Qingtian dengan ringan menganggukkan kepalanya, orang itu Jin Lai Canggung, jadi dia tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling merepotkan dalam grup ini. Tapi, ini mungkin masih belum cukup. Dia tampak sangat biasa tanpa sesuatu yang luar biasa tentang dirinya. Tetapi ketika dia berbicara, ada rasa sombong yang tersapu darinya. Pada saat ini, dia cocok dengan reputasinya sebagai jenius terkuat dari klan Singa Emas. Kalau begitu, tolong beritahu aku. Cahaya keemasan mulai berkumpul di mata Mu Chen. Sejak memasuki Divine Beast Origin, dia telah menemui terlalu banyak jenius dan mayoritas dari mereka tidak lemah. Kualitas mereka bahkan lebih tinggi daripada para jenius di wilayah utara. Terutama Jin Qingtian yang berdiri di depannya ini, dia adalah orang paling berbahaya di antara generasi muda yang dia temui sejauh ini. Tapi menghadapi lawan yang berbahaya seperti itu, Mu Chen tidak takut. Dia merasakan darah di tubuhnya mendidih. Sejak dia menerobos ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix, dia tidak mengalami pertempuran untuk memuaskan hatinya. Sebelumnya, ketika dia melawan Zhong Teng, bahkan yang terakhir tidak bisa memaksanya untuk menggunakan semua kekuatannya. Oleh karena itu, Mu Chen juga ingin mengetahui bagaimana dia akan berjalan ketika menghadapi penguasa tingkat ketujuh tingkat puncak setelah mendorong fisik naga Phoenix-nya ke batas. Jin Qingtian memandang Mu Chen, yang secara bertahap berkembang dengan cahaya, dan mengernyitkan matanya. Tubuh fisik yang sangat kuat. Bahkan sebelum mereka bertarung, dia sudah bisa merasakan ancaman kuat yang datang dari fisik Mu Chen. Menurut perkiraannya, tubuh fisik Mu Chen mungkin bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa kelas ketujuh biasa. Saya perlu menantang banyak ahli dalam terobosan ini. Saat ini, Anda memenuhi syarat untuk menjadi batu asahan saya. Tetapi sangat disayangkan bahwa setelah pertempuran ini, Anda akan dimakamkan di sini. Petik 2. Jin Qingtian menarik napas dalam-dalam dengan haus darah melonjak di matanya saat dia melihat Mu Chen dan menyeringai. Tatapannya secara bertahap ditutupi dengan niat membunuh, yang membuatnya tampak agak ganas. Dia sudah menganggap Mu Chen sebagai batu asa untuk terobosannya. Aku hanya takut pedangmu terlalu rendah, hati-hati jangan sampai patah. Mu Chen lembut tersenyum dengan konter tenang diadakan di nadanya. Bahkan ketika menghadapi tatapan Jin Qingtian, yang secara bertahap berubah menjadi buas, Mu Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Haha bagus, kamu cukup berani. Ketika Jin Qingtian mendengar kata-kata Mu Chen, dia tidak marah, sebagai gantinya, dia tertawa ke arah langit. Setelah itu, tawanya semakin keras dan pada akhirnya, itu bahkan berubah menjadi auman singa emas yang menakjubkan yang bergema di cakrawala, bahkan menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan yang sombong dan tak terbatas meledak dari tubuhnya, dengan rambut dan mata Jin Qingtian berubah menjadi emas. Melihat dari jauh, dia tampak seperti singa emas primordial dengan kekuatan yang menakjubkan. Gelombang energi spiritual yang ganas menyapu seperti gelombang pasang yang bergema di angkasa. Kekuatannya bahkan menyebabkan wajah Han San dan Nain Neter sedikit berubah. Haha, sudah berapa lama sejak seseorang berani berbicara kepada saya dengan cara ini? Mata emas Jin Qingtian melesat ke arah Mu Chen saat dia menyeringai dan tertawa, tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini, maka saya akan mematahkan tulang Anda bagian demi bagian. Ledakan. Ketika dia selesai berbicara, Jin Qingtian menghentakkan kakinya dan tanah di bawah kakinya runtuh. Dia telah melesat maju, berubah menjadi cahaya keemasan, dan langsung menghilang. Ketika Jin Qingtian menghilang, cahaya keemasan muncul di mata Mu Chen saat dia mengedarkan fisik naga Phoenix. Mengetuk kakinya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur. Ledakan, tinju emas menembus ruang dan muncul di lokasi tempat Mu Chen sebelumnya berdiri. Saat ruang berfluktuasi, retakan muncul dan segera menyebabkan lapisan tanah runtuh. Kehilangan sasarannya, ekspresi Jin Qingtian tidak berubah dan dia melemparkan dua tinju ke depan kali ini. Dia seperti dewa guntur yang melambaikan palunya,
menghasilkan suara gemuruh dan kekuatan yang dahsyat. Siluet Mu Chen mundur sekali lagi saat dia menghindari serangan itu. Mengapa? Anda telah berbicara begitu banyak beberapa saat yang lalu, jadi mengapa Anda berlari? Jin Qingtian terus-menerus melancarkan serangan saat tawanya meraung. Siluet mundur Mu Chen tiba-tiba berhenti dan cahaya keemasan melonjak ke batas di kedalaman pupil hitamnya, sebelum dia perlahan mengepalkan tinjunya. Di lengannya, naga sejati dan roh Phoenix muncul saat mereka bercokol di lengannya. Samar-samar, raungan drakonik dan tangisan Phoenix bergema di dalam tubuh Mu Chen, gemetar darah dan auranya, yang menyebabkan energi spiritualnya menjadi lebih merajalela. Ledakan, cahaya keemasan meledak di hadapannya saat siluet Jin Qingtian muncul sekali lagi dengan sekejap. Tinju emasnya seperti singa melahap langit saat menyelimuti, sepertinya bisa menghancurkan tanah. Menghadapi serangan mengejutkan Jin Qingtian, Mu Chen tidak mundur. Dia bisa merasakan bahwa fisik naga Phoenix miliknya telah diseduh hingga batasnya. Dia sudah tidak bisa menahan kekuatan ledakan, itu ingin meletus. Karena aku tidak bisa menahan lagi, ayo kita meledak. Biarkan saya melihat seberapa kuat tingkat puncak penguasa tingkat ke-7. Sebuah cahaya keemasan melintas di pupil hitamnya, tapi ekspresi Mu Chen tidak berubah. Tinjunya, yang memancarkan kilau emas, terbang keluar. Dengan demikian, dua tinju emas yang kuat bentrok bersama di bawah banyak tatapan beku. Bab 1030 Pertarungan. Ledakan, cahaya keemasan yang dahsyat menyapu wilayah ini seperti matahari yang terik keemasan pada titik tabrakan. Gelombang kejut emas yang menakutkan mendatangkan malapetaka dan tanah telah runtuh berlapis-lapis akibat benturan. 3 ahli dari klan Badak Iblis, bersama dengan Mo Ling, sudah mundur jauh sejak lama. Namun meski begitu, gelombang kejut masih membuat mereka merasakan sakit yang menyengat di kulit mereka. Mereka menatap asal-usul cahaya keemasan. Ada matahari keemasan, sebelum ledakan lain dari cahaya keemasan yang menakutkan meledak. Ledakan, saat cahaya keemasan menyapu, dua siluet tiba-tiba melesat keluar. Setiap langkah yang diambil Mu Chen akan menyebabkan kawah yang tingginya kira-kira 100 kaki terbentuk di tanah di bawah, meninggalkan riak di ruang angkasa saat berfluktuasi. Mengambil 10 langkah mundur, dia menstabilkan tubuhnya dan cahaya keemasan muncul di permukaan, membuatnya terlihat gigih. Tetapi pada saat ini, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke depannya. Dia praktis telah mengedarkan tingkat kedua dari fisik naga Phoenix hingga batasnya ketika dia melemparkan pukulan itu sebelumnya. Namun meski begitu, dia masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Kekuatan Jin Qingtian ini benar-benar melebihi level Zhong Teng. Sementara wajah Mu Chen muram, Jin Qingtian muncul di langit dengan kepala menunduk, melihat tinjunya sendiri tanpa ekspresi apapun. Namun, ada kilatan keterkejutan di matanya. Tubuh fisik yang sangat kuat. Jin Qingtian menatap Mu Chen saat dia perlahan berkata. Meskipun tinju Mu Chen tidak menyebabkan cedera padanya, dia tahu bahwa dalam bentrokan sebelumnya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Yang juga berarti bahwa dalam hal kekuatan fisik saja, Mu Chen, yang ada di hadapannya, sebenarnya sedikit lebih kuat darinya. Karena itu, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit heran. Hanya tubuh fisik Mu Chen saja yang membuatnya sebanding dengan ahli penguasa kelas ke-7. Tidak heran mengapa ancaman yang dia rasakan dari Mu Chen telah jauh melebihi mayoritas penguasa kelas ke-7 ketika Mu Chen hanyalah penguasa kelas 6 belaka. Di kejauhan, wajah Jin Lai, Huo Yang dan yang lainnya, yang juga melihat pertempuran, sedikit berubah. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa di antara kelompok Han San dan Nine Nether bukanlah yang paling mengancam. Sebaliknya, itu adalah Mu Chen, yang hanya penguasa kelas 6. Orang itu tidak hanya dapat membuat arai spiritual kelas surga, tetapi tubuh fisiknya juga sangat mengerikan. Untungnya, orang itu hanya penguasa kelas 6. Jika kultivasi energi spiritualnya juga berada di alam penguasa kelas ke-7, mungkin sulit untuk menekannya bahkan dengan Jin Qingtian di sini. Jin Lai dan Huo yang bertukar pandang dan dalam hati merasa lega. Meskipun Mu Chen tampaknya telah memblokir serangan Jin Qingtian, itu juga sebagian besar karena Jin Qingtian tidak menggunakan energi spiritualnya. Jika Jin Qingtian menggunakan energi spiritualnya sebagai penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak, maka Mu Chen akan kalah dalam sekejap. Di langit, Jin Qingtian dengan lembut menganggukkan kepalanya. Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda mengolah tubuh fisik Anda menjadi begitu kuat?
Di antara generasi muda yang saya temui, sangat jarang seseorang yang dapat mengolah tubuh fisik mereka ke level Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, Jin Qingtian sedikit berhenti. Senyum buas dan haus darah muncul di wajahnya. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan keseriusanku, aku akan membiarkanmu mengalami betapa kuatnya penguasa kelas 7 puncak. Ledakan. Pada saat itu ketika dia selesai berbicara, tornado energi spiritual emas tiba-tiba meledak dan tornado dengan cepat menghubungkan langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Tekanan energi spiritual yang kuat juga sedang dipancarkan. Apakah kamu berani mengambil tinju lagi dariku? Berdiri di tornado, Jin Qingtian tampak seperti singa surgawi primordial yang sangat sombong. Dia menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Tapi kali ini, ketika tinjunya bersiul, tidak hanya kekuatan fisiknya yang menakutkan meledak, yang lebih mencengangkan adalah ada juga arus energi spiritual yang tak terbatas yang keluar. Itu adalah arus emas yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Apapun yang menghalanginya akan dihancurkan sepenuhnya. Tinju dari Jin Qingtian ini dapat menyebabkan ekspresi penguasa kelas ke-7 berubah dan jika mereka dipukul langsung, mereka pasti akan terluka parah. Pada saat ini, bahkan Han San, Nine Nether dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka telah merasakan ancaman kuat yang dipancarkan dari tinju Jin Qingtian. Arus emas yang menghubungkan langit dan bumi tercermin pada murid Mu Chen. Ekspresinya juga berubah serius, tapi tidak ada rasa takut sedikitpun. Jin Qingtian benar-benar kuat, tetapi itu adalah hal terliar untuk dibayangkan bahwa itu akan membuatnya meringkuk. Mungkin ada beberapa kesulitan jika Mu Chen ingin mengalahkan penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak dengan kekuatan tubuh fisiknya saja. Tetapi jika ada yang berpikir bahwa dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya, maka mereka mungkin akan hancur. Berderak, tangan Mu Chen tiba-tiba mengepal dan pada saat berikutnya, ruang berfluktuasi di belakangnya dan lautan energi spiritual samar-samar muncul. Itu adalah laut berdaulat miliknya. Di laut berdaulatnya, lautan mengangkat berjuta gelombang saat energi spiritual yang tak terbatas bergetar hebat. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke depannya. Cahaya keemasan yang kuat menembus cakrawala dan dengan cepat meluas ke pupil Mu Chen sebelum menyapu. Pada saat itu, ketika gelombang kejut yang mengerikan menyapu, roh naga dan Phoenix telah muncul di kedua lengannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyembur dari telapak tangannya, membentuk naga energi spiritual dan perisai Phoenix. Perisai naga Phoenix emas. Ledakan. Tetapi pada saat itu ketika perisai naga emas Phoenix terbentuk, sinar emas yang kuat melesat, langsung menyebabkan ruang terdistorsi. Apa yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa tidak peduli berapa banyak sinar emas mendatangkan malapetaka, perisai emas tipis dan tampak lemah sebelum Mu Chen menjulang di depannya dan tidak pecah. Sinar emas secara bertahap meredup sebelum menyusut dengan cepat dan energi spiritual di dalamnya telah benar-benar habis. Ketika sinar emas menghilang, perisai naga emas Phoenix sebelum Mu Chen juga retak dan hancur menjadi kilauan cahaya keemasan yang menutupi langit. Kamu akan menderita kerugian jika kamu meremehkan kekuatan spiritualku yang ada di alam penguasa kelas 6. Ketika perisai naga emas Phoenix menghilang, Mu Chen menghadap Jin Qingtian sambil tersenyum. Jin Qingtian dengan ringan mengerutkan alisnya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa meskipun budidaya spiritual Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 6, kekuatan energi spiritualnya jauh melampaui tingkat penguasa kelas 6 lainnya. Terlepas apakah itu tubuh fisiknya atau energi spiritualnya, Mu Chen memiliki pencapaian yang agak tinggi di keduanya. Benar-benar agak merepotkan, tapi hanya lawan yang merepotkan yang bisa membangkitkan semangat bertarungnya. Hanya dengan menginjak lawan seperti itu di bawah kakinya, dia bisa mencapai terobosan konstan. Jalur kultivasi membutuhkan mengalahkan musuh yang kuat berkali-kali, untuk memulai. Haha, mengalami kerugian, tidak banyak yang bisa membuat saya menderita kerugian. Tapi saya tidak berpikir Anda memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari mereka. Jin Qingtian dengan dingin tertawa dan pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya. Udara di bawah kakinya meledak dan siluetnya telah berubah menjadi sinar emas yang melesat maju dengan auman singa di tinjunya dan terbang menuju Mu Chen. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan menutupi tubuh Mu Chen. Raungan drakonik dan tangisan Phoenix tanpa henti bergema di seluruh tubuhnya. Laut berdaulat di belakangnya berfluktuasi dan kekuatan fisik serta energi spiritualnya menyatu dengan sempurna. Menghadapi badai serangan Jin Qingtian,
dia dengan cepat memilih untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan, ledakan, dua siluet emas terjalin erat di langit saat kepalan tangan dan telapak tangan bentrok. Setiap bentrokan akan menghasilkan suara gemuruh guntur saat mereka mengguncang langit dan bumi. Di bawah, semua orang memiliki ekspresi muram saat mereka melihat bentrokan di langit. Gelombang kejut yang menyapu telah menyebabkan awan dalam radius beberapa kaki ribuan untuk hancur total. Hanya dalam beberapa menit, dua siluet di langit telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Kedua belah pihak memilih cara paling langsung untuk bertarung tanpa menghindar. Setiap tinju mereka melakukan kontak dengan tubuh dan konfrontasi yang menakutkan bahkan membuat Han San dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Raut wajah Jin Lai dan Huo yang berubah menjadi tidak sedap dipandang saat Mu Chen dan Jin Qingtian bentrok. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan ketika Jin Qingtian telah menggunakan kekuatannya sebagai penguasa kelas ke-7 tingkat puncak, dia masih tidak bisa segera menghancurkan Mu Chen. Mengapa orang itu begitu kuat? Jin Lai mengatupkan giginya. Dia agak terkejut di dalam hatinya. Ternyata Han San telah mengundang seorang pembantu yang sakti. Untungnya, mereka datang dengan persiapan yang baik atau mereka akan kalah dari Han San sekarang. Meskipun bocah itu tampak perkasa saat ini, kultivasi dasarnya masih di penguasa kelas 6. Kepadatan energi spiritualnya pasti kalah dengan kakak. Jadi dia seharusnya tidak bisa bertahan lama dalam situasi ini. Petik 2. Mata Jin Lai berkedip-kedip dengan cahaya. Lagi pula, dia bisa dianggap jenius, jadi penglihatannya benar-benar bagus. Dengan demikian, dia telah menemukan poin penting dalam sekejap. Meskipun pertarungan saat ini mungkin tampak seimbang, Mu Chen pasti akan kalah jika pertarungan berlanjut. Ledakan, di bawah semua tatapan, bentrokan menakjubkan lainnya terjadi di langit. Dua siluet melesat saat pakaian mereka hancur, tampak agak menyesal. Di tubuh mereka, ada banyak benjolan memar. Mereka telah menderita kekuatan kuat dari lawan mereka. Itu masih karena fisik mereka yang kuat. Jika itu orang lain, tubuh fisik mereka mungkin sudah runtuh. Napas Jin Qingtian agak berat saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan haus darah. Tak lama setelah itu, dia menyeringai ke arah Mu Chen, lalu dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak berbicara, tetapi dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Ledakan. Raungan singa yang menakjubkan tiba-tiba bergema dan cahaya keemasan menyilaukan menyapu dari belakang Jin Qingtian. Pada akhirnya, itu telah berubah menjadi cahaya keemasan yang tingginya kira-kira 1000 kaki. Selanjutnya, ada ilusi 8 kepala singa emas di kepala singa besar itu. Namun, kepala itu agak kabur dan tidak jelas. Namun, itu cukup untuk membuktikan bahwa Jin Qingtian telah membangunkan garis darah singa emas berkepala 9. Jin Qingtian bahkan telah memanggil Divine Beast Form-nya. Ketika Han San dan yang lainnya melihat adegan ini, mata mereka berkontraksi. Sebagai Divine Beast sendiri, mereka secara alami memahami bahwa setelah memanggil Divine Beast Form mereka, kekuatan bertarung mereka akan sangat meningkat. Huff! Mu Chen memandang singa emas berkepala 9 yang berdiri dengan bangga di wilayah ini dan menarik napas dalam-dalam. Tak lama setelah itu, kedua tangannya telah bergabung dan dia membentuk segel. Cahaya spiritual tanpa batas berkembang dan semua orang bisa melihat tubuh surgawi yang besar perlahan-lahan terbentuk di belakang Mu Chen. Tubuh surgawi yang berdaulat itu berwarna emas, seperti seorang Buddha emas dengan matahari yang terik di belakang kepalanya, diselimuti misteri dan menggetarkan langit dan bumi. Anda memiliki bentuk binatang surgawi Anda, tetapi saya juga memiliki tubuh surgawi yang berdaulat. Karena itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang akan tersenyum pada akhirnya.